Film bermula dengan memperlihatkan seorang tabib beserta asistennya yang akan mengobati seorang raja di kediamannya. Sebelum masuk, si tabib mengingatkan asistennya agar tidak melihat ke dalam kamar tidur raja. Namun gebleknya, si asisten yang akan memberikan obat kepada raja mulai penasaran dan perlahan mengintip kamar tidur sang raja. Lalu tiba-tiba keesokan harinya, di wilayah sekitar kerajaan tersebar kabar bahwa sang raja telah wafat. Sontak hal itu pun membuat Cho Bum-il marah, di mana ia yang sebagai komandan prajurit kerajaan memerintahkan agar menemukan orang-orang yang telah menulis dan menyebarkan kabar tersebut. Hingga tak lama kemudian ditangkaplah 89 pelajar yang dianggap terlibat dalam tersebarnya kabar tersebut. Saat disiksa dan dipaksa agar mengaku, salah satu dari mereka justru berani menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan kerajaan. Ia mengatakan bahwa kerajaan saat ini telah dikendalikan oleh keluarga ratu yang sibuk menumpuk harta untuk mereka sendiri. Sementara itu, rakyat pada saat itu tengah dilanda keterpurukan pasca terjadinya perang. Pelajar itu juga menambahkan bahwa mungkin raja lebih baik mati, sebab telah memimpin dengan lemah dan menyerahkan bangsa ini kepada klan Hewoncho, sebuah klan yang ia ibaratkan seperti seekor serangga yang suka menghisap darah masyarakat. Perlu diketahui bahwa dikarenakan raja sedang sakit keras, maka kepemimpinan saat ini dipegang oleh ketua dewan kerajaan yang juga merupakan ayah sang ratu sekaligus pemimpin klan Hewoncho. Ia bernama Cho Hakju. Di scene selanjutnya diperlihatkan pangeran yang juga merupakan putra mahkota alias pewaris kerajaan ini. Ia bernama Li Chang. Saat itu ia sedang meminta izin kepada ibu ratu agar diperbolehkan masuk untuk melihat keadaan raja yang sedang sakit. Akan tetapi ibu ratu menolak permintaan itu dengan alasan khawatir pangeran akan tertular penyakit yang diderita raja. Dengan perasaan kecewa, pangeran pun kembali ke kamarnya serta menceritakan hal itu kepada pengawal pribadinya yang bernama Muyong. Tak hanya itu, untuk benar-benar mengetahui keadaan raja saat ini, pangeran pun memerintahkan Muyong agar menyelinap ke ruang pengobatan untuk mengambil jurnal yang berisi laporan kesehatan raja. Lantas pada malam harinya, sementara Muyong berusaha mendapatkan jurnal yang diinginkan pangeran sendiri menyelinap ke dalam istana untuk bisa menemui sang ayah. Di sana bukannya raja yang ia dapati, justru monster mengerikan dengan bau busuklah yang ia temui. Kemudian saat ia memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di balik pintu, tiba-tiba ternyata makhluk itu sudah hilang dan justru Bum-il dan anak buahnya lah yang muncul. Lalu pangeran pun menceritakan tentang apa yang sebelumnya ia lihat, yang mana Bum-il tentu saja tidak mempercayai hal itu dan menganggap pangeran hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun terlepas dari hal itu, pangeran masih tetap ingin menemui raja dan bergegas menuju kamarnya. Lalu betapa terkejutnya pangeran saat mendapati kamar tidur sang ayah telah kosong. Sementara di hadapannya ada Cho Hakju yang seakan-akan telah menunggu pangeran. Ia pun mengatakan bahwa raja telah sembuh dan kini sedang berada di istana ratu. Di kamar pangeran, Muyong telah datang dengan membawa jurnal kesehatan raja. Saat membacanya, pangeran menemukan kejanggalan terkait jurnal tersebut. Sebab ia yang mengetahui raja pertama kali jatuh sakit adalah 10 hari yang lalu, dibuat bingung karena setelahnya tidak ada catatan lagi terkait kesehatan sang ayah. Justru di catatan terakhir, ia menemukan bahwa tabib Li, yaitu tabib kerajaan yang mengundurkan diri 3 tahun yang lalu, tertulis dipanggil lagi ke istana untuk menangani raja. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang terakhir yang merawat raja adalah tabib Li. Untuk itu, demi bisa mengungkap misteri tentang keadaan raja, pangeran pun mengajak Muyong pergi untuk menemui tabib Li. Sementara itu, di sebuah klinik pengobatan bernama Jiulhon di wilayah Dongnae, seorang tabib wanita bernama Sobi tampak sedang mengobati salah satu pasiennya.
Di sana ada juga seorang pria bernama Yongshin yang juga merupakan salah satu pasien Sobi. Tak lama kemudian, tibalah tabib Lee yang merupakan atasan Sobi. Tak seperti biasa, kali ini tabib Lee pulang dengan membawa sebuah peti dan barang-barang yang disiapkan untuk pemakaman. Hal itu pun lantas membuat Sobi dan yang lainnya penasaran dengan apa yang ada di dalam peti. Hingga saat mereka membukanya, betapa kaget dan terkejutnya mereka melihat seorang pemuda yang telah tewas dengan penuh luka. Terlebih Sobi yang sangat mengenal pemuda tersebut, yang ternyata saat scene di awal film yang menunjukkan seorang tabib dan asistennya akan mengobati raja. Mereka tak lain adalah tabib Lee dan asistennya yang bernama Dan I. Di mana sudah kita ketahui bahwa Dan I tewas karena diseret makhluk misterius di dalam kamar raja. Di ibu kota, Hakju dan pejabat-pejabat tinggi lainnya berdiskusi tentang para pelajar yang sebelumnya ditangkap karena kasus penyebaran berita kematian raja. Mereka mengatakan bahwa para pelajar berusaha menggulingkan raja dan menaikkan pangeran sebagai gantinya. Hal itu dibuktikan dengan sebuah surat yang secara jelas berisi tentang hal itu. Namun entah surat asli atau hanya karangan Hakju saja, yang pasti ia memerintahkan agar pangeran ditangkap untuk segera diinvestigasi. Sebelum lanjut, perlu diketahui bahwa pangeran bukanlah putra kandung ratu saat ini, sebab ibu kandung pangeran adalah seorang selir dan sudah lama meninggal. Sedangkan ibu ratu sendiri yang sudah kita ketahui bahwa ia merupakan putri Hakju, kini tengah hamil, yang tentunya Hakju berharap si cabang bayilah yang akan menjadi raja, bukan pangeran Lee Chang. Di sisi lain, Sobi dan temannya yang baru saja pulang dari hutan setelah mendapatkan tanaman obat yang ia cari, dikejutkan dengan pemandangan para pasien yang tengah makan enak. Di dapur, Yongshin pun menjelaskan bahwa ia baru saja berburu rusa dan kemudian memasaknya. Mendengar hal itu sambil memandangi orang-orang yang begitu lahapnya, Sobi masih tidak percaya dengan apa yang Yongshin katakan, karena ia merasa seperti ada yang aneh. Sampai saat dimana ia akan mengambilkan sup itu untuk salah seorang pasien, tiba-tiba betapa tercengangnya ia saat menemukan seonggok jari di dalam sup tersebut. Sontak ia pun memarahi Yongshin yang telah menyebabkan manusia memakan manusia. Terlebih lagi, ia tahu persis bahwa yang mereka makan adalah Dan I, asisten tabib Lee yang telah ia anggap seperti saudara. Akan tetapi Yongshin sama sekali tidak memperdulikan hal itu dan berpendapat bahwa yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan orang-orang agar tidak mati kelaparan. Ia juga menambahkan bahwa jika seorang manusia sudah mati, maka ia hanyalah sepotong daging. Jadi jika terus berdebat mengenai moralitas bahwa manusia harus memanusiakan manusia, maka hal itu hanya akan menambah korban yang lain. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang sudah kenyang setelah menikmati sup Dan I buatan Yongshin tiba-tiba keracunan sehingga membuat teman Sobi panik. Namun tak lama, suasana memilukan itu justru berubah menjadi mencekam di saat orang-orang itu berubah menjadi zombie. Mendengar keributan dari arah luar, Sobi dan Yongshin berjalan keluar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan semua orang telah menjadi zombie. Melihat hal itu, keduanya pun buru-buru masuk yang kemudian diikuti oleh tabib Lee yang tiba-tiba muncul. Tabib Lee mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini sangatlah berbeda dengan yang ia alami sebelumnya. Sebab menurutnya saat Dan I tergigit, ia hanya sakit berhari-hari kemudian meninggal sebagai manusia. Sedangkan yang terjadi saat ini yaitu bahwa setiap manusia normal yang tergigit juga akan berubah menjadi makhluk yang sama. Hal itu menandakan bahwa penyakit ini telah berubah. Namun terlepas dari penyakit ini masih belum jelas dan bisa disembuhkan atau tidak, tabib Lee masih yakin bahwa ia bisa menyembuhkannya. Tapi yang terjadi, singkat cerita, beberapa hari pun berlalu di mana Pangeran dan Muyong telah sampai di klinik Jiulhon, tempat tabib Lee berada. Di sana mereka kaget saat mendapati klinik tersebut porak-poranda seperti telah terjadi sesuatu yang mengerikan.
Perlahan keduanya pun mulai mencari sehingga sampai pada momen di mana pangeran terjatuh. Keduanya dikejutkan oleh puluhan mayat yang berada di bawah bangunan klinik. Sementara itu Hakju yang dengan mudahnya mengetahui posisi pangeran saat ini lantas segera mengirimkan pasukan untuk menjemput paksa pangeran. Dengan adanya bantuan dari aparat terdekat, mayat-mayat yang ditemukan pangeran pun akhirnya dikeluarkan. Tapi dari sekian banyaknya mayat-mayat itu, pangeran sama sekali tidak menemukan Tabib Lee. Sehingga ia berpendapat bahwa Tabib Lee masih hidup. Lalu, sementara mayat-mayat itu dibawa ke kantor Hakim Dongni, pangeran dan Muyong masih berusaha untuk menemukan Tabib Lee. Yang mana saat keduanya berharap akan mendapatkan informasi penting tentang Tabib Lee, mereka justru diberitahu tentang seorang wanita bernama Sobi yang tak lain adalah anak buah Tabib Lee. Pria itu mengatakan bahwa kemarin Sobi menanyainya tentang tanaman pembangkit yang bisa menghidupkan orang mati, di mana tanaman itu berada di sebuah tempat yang bernama Lembah Beku. Jadi kemungkinan besar saat ini Sobi sedang berada di sana. Mendengar hal itu, selain keduanya terkejut saat mendengar ada yang selamat dari klinik Gyulhon, mereka juga tidak habis fikri dan masih tidak percaya bahwa ada tanaman semacam itu. Tak menunggu lama, sesuai dengan arahan dari pria itu, pangeran dan Muyong pun segera menuju ke Lembah Beku. Sesampainya di sana, tanpa begitu sulit mereka akhirnya menemukan Sobi. Tanpa basa-basi, pangeran langsung menanyakan tentang keberadaan Tabib Lee. Akan tetapi Sobi yang masih terguncang hatinya akibat insiden yang terjadi di Gyulhon tanpa sadar justru menjelaskan bahwa tanaman pembangkitlah yang menjadi biang kerok terjadinya keributan, baik itu di Gyulhon ataupun di ibu kota Hanyang. Mendengar itu, pangeran pun menduga kuat bahwa keributan di Hanyang yang barusan disebutkan oleh Sobi bisa jadi terkait dengan dipanggilnya Tabib Lee ke istana beberapa hari yang lalu. Untuk memastikan, pangeran pun bertanya apakah kematian yang terjadi di Gyulhon berhubungan dengan kematian yang terjadi di Hanyang. Mendengar hal itu, Sobi pun kaget karena kedua orang di hadapannya mengetahui tentang mayat-mayat yang ia sembunyikan. Terlebih lagi saat Muyong mengatakan bahwa mayat-mayat itu telah dipindahkan ke kantor hakim. Sontak Sobi pun mengatakan bahwa mayat-mayat itu belum mati dan sebentar lagi akan hidup kembali. Merasa apa yang dikatakan Sobi tidak masuk akal, Muyong pun mencegahnya untuk pergi. Sedangkan pangeran sendiri justru tambah penasaran sambil kemudian kembali menanyakan tentang tanaman pembangkit itu. Sobi pun menjelaskan bahwa Tabib Lee pernah menolong orang mati di Hanyang dengan menggunakan tanaman tersebut. Yang mana hal yang sama persis kemudian juga terjadi pada Gyulhon, yaitu kebangkitan orang-orang mati menjadi monster alias zombie. Mendengar hal itu, pangeran kemudian mengingat kembali kejadian saat ia berusaha menemui raja, di mana ia tanpa sengaja mendapati sebuah makhluk yang mungkin saja sama dengan yang Sobi sebutkan. Lalu ia memastikan apakah monster yang Sobi maksud berbau busuk dan bersuara seperti hewan buas. Dengan yakin Sobi menjawab bahwa hal itu benar. Di samping itu, untuk membuktikan semua yang ia katakan, ada sebuah jurnal milik Tabib Lee yang berisi catatan terkait tanaman pembangkit dan semua yang berhubungan dengannya. Di mana saat ini jurnal itu tersimpan di gudang obat Gyulhon. Lalu tak menunggu lama, pangeran pun segera menuju Gyulhon. Sedangkan Muyong bersama Sobi, ia diperintahkan agar pergi ke kantor hakim untuk membuktikan fakta terkait mayat-mayat itu. Sebab sebentar lagi matahari akan segera terbenam, yang mana pada saat itulah mayat-mayat itu akan bangkit. Sementara itu di kantor hakim, semua orang tercengang saat melihat banyaknya mayat di depan mata mereka. Terlebih Cho Bumpal yang merupakan hakim baru wilayah Dongni. Ia tidak menyangka di hari pertamanya menjabat ia sudah mendapatkan masalah yang begitu mengerikannya. Di waktu yang sama, Yongshin yang mendapati mayat-mayat di Gyulhon sudah raib segera bergegas mendatangi kantor hakim Dongni. Di sana Yongshin berusaha keras untuk meyakinkan orang-orang bahwa mayat-mayat ini masih hidup dan sebentar lagi akan bangkit.
Bahkan ia sampai membakar mayat-mayat itu demi bisa menyelamatkan orang-orang dari keganasan mereka. Namun percuma, tak satupun dari mereka yang mau mempercayai Yongxin. Lantas ia pun ditangkap dan api-api itu akhirnya dipadamkan. Sementara itu, pangeran akhirnya sampai di Gyulhon. Tanpa ragu, ia mulai masuk gudang obat untuk mendapatkan jurnal tabib Li. Tapi ternyata di situ sudah ada Bom Il yang kini tengah memegang jurnal tersebut. Tanpa basa-basi, Bom Il langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan yang katanya dari raja. Ia menjelaskan bahwa raja memberi perintah itu dikarenakan pangeran dianggap sebagai dalang pemberontakan yang dilakukan oleh 89 pelajar sebelumnya. Oleh karenanya, Bom Il meminta agar pangeran mau menurut dan pulang dengan baik-baik. Akan tetapi pangeran yang telah mendapatkan sisi terang dari cerita Sobi justru menanyai Bom Il apakah benar raja masih hidup. Bahkan apakah benar negara ini benar-benar memiliki raja. Karena yang ia tahu selama ini pemerintahan dijalankan oleh klan Hewoncho. Mendengar hal itu secara singkat Bom Il menjawab bahwa raja masih hidup. Setidaknya sampai ratu melahirkan. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa klan Hewoncho tidak akan membiarkan raja wafat sebelum putra ratu dilahirkan. Sebab jika raja wafat sebelum itu, maka otomatis pangeran yang statusnya sebagai putra mahkotalah yang akan naik tahta dan menjadi raja. Nah, di saat percakapan itu tidak menemui titik temu dan justru saling menyudutkan, maka pertarungan tak bisa dihindari. Di waktu yang sama, Muyong dan Sobi pun akhirnya sampai di kantor hakim. Sobi menjelaskan bahwa semua yang diceritakan Yongxin memang benar adanya, bahwa mayat-mayat ini sebentar lagi akan bangkit dan menyerang semua orang. Namun Hakim Bompal, anak buahnya, dan semua orang di sana masih saja belum mempercayai dengan fakta mengerikan itu. Justru mereka malah menertawakan Sobi dan Yongxin serta menganggap keduanya gila. Praktis hanya tersisa Muyong yang terlihat masih mengamati dan menunggu apakah perkataan Sobi adalah fakta. Di scene selanjutnya diperlihatkan flashback kejadian beberapa hari yang lalu, di mana saat itu Tabib Li sedang memeriksa keadaan raja sebelum akhirnya memvonis bahwa beliau telah wafat. Mendengar hal itu, Hakju mengatakan bahwa ia tidak mau tahu. Pokoknya raja harus tetap hidup sampai ratu melahirkan putranya. Untuk itu, ia pun memerintahkan Tabib Li agar melakukan sesuatu yang pernah ia lakukan 3 tahun silam. Lalu yang terjadi... Kembali ke masa sekarang. Di saat matahari mulai terbenam, perlahan mayat-mayat itu mulai bergerak satu persatu. Lalu yang terjadi... Dan benar saja, mayat-mayat itu akhirnya bangkit dan mulai menyerang semua orang. Lantas mereka semua pun berlari dan mencari tempat berlindung mereka masing-masing. Di penjara, Yongxin yang melihat adanya kesempatan kabur sebab adanya keributan itu tak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan langsung melarikan diri. Sedangkan Sobi hanya bisa diam melihat Yongxin meninggalkannya. Kembali ke Gyulhon. Pangeran yang kini tengah terpojok dan hampir saja tewas di tangan Bom Il terselamatkan dengan adanya suara pergerakan dari sebuah peti. Lalu saat 2 anak buah Bom Il membuka peti itu, ternyata peti itu berisi Tabib Li yang sudah menjadi zombie. Lantas pertarungan pun terjadi yang ujung-ujungnya membuat Bom Il dan salah satu anak buahnya tergigit. Hingga pada momen di mana tinggal pangeran dan Bom Il saja, dengan terpaksa pangeran harus menebas leher Bom Il. Sebab dengan begitu, mayat Bom Il tidak akan bangkit lagi. Sementara pangeran keluar dari Gyulhon, di tempat lain Bompal masih berusaha lepas dari kejaran para zombie.
Tapi para zombie itu terus mengejarnya, bahkan sampai ke dalam penjara. Beruntung Sobi yang juga berada di situ berhasil menolongnya. Sedangkan Yongshin yang berhasil selamat dengan sigap menyelamatkan orang-orang dengan mengevakuasi mereka ke lantai 2 bangunan. Hingga hal miris pun terjadi di saat seorang ibu dan anaknya akan diselamatkan, yang mana Yongshin dan kawan-kawan harus melepaskan sang ibu dan hanya mengambil anaknya. Pasalnya ibu tersebut telah tergigit. Bersamaan dengan itu, para zombie yang mulai menyebar untuk mencari mangsa menjadikan virus itu semakin meluas dan zombie-zombie baru pun mulai bermunculan. Walhasil, hampir seluruh wilayah Dongne kini sudah mulai dikuasai zombie. Dari kejauhan, hal itu disaksikan langsung oleh pangeran yang sempat membuatnya tertegun. Siapa sangka bahwa virus itu bisa menyebar dengan sekejap. Tapi tak lama, lamunannya pun terhenti saat melihat segelintir orang yang dikejar oleh puluhan zombie. Parahnya lagi, mereka kini sedang menuju ke arahnya. Hal itu sontak membuat pangeran bergegas lari menuju ke arah hutan. Lalu saat ia akan tertangkap, Muyong muncul dan menolongnya dengan anak panah. Tapi kemunculan zombie yang semakin banyak memaksa mereka untuk mencari tempat berlindung. Hingga akhirnya saat mereka dan orang-orang lain sampai di depan sebuah benteng, anak buah Bompal yaitu sebut saja Jupri tidak mau alias enggan membukakan pintu benteng untuk mereka. Bahkan ia tak segan memerintahkan prajurit untuk memanah siapapun yang berani menaiki benteng. Lantas mereka pun terpaksa kabur untuk menemukan tempat berlindung yang lain, termasuk pangeran dan Muyong. Singkat cerita, saat matahari terbit, para zombie mulai kesakitan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Menanggapi hal itu, semua orang akhirnya keluar untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Terlihat si Jupri yang mengetahui bahwa Bompal juga selamat, meminta maaf dan memohon-mohon agar Bompal mengampuninya. Perlu diketahui bahwa sebagai salah satu anggota klan Hewoncho, Bompal sangat dihormati dan diikuti banyak orang, termasuk salah satunya yaitu Jupri. Lalu karena tidak mau disalahkan karena telah meninggalkan Bompal, si Jupri lantas mengalihkan pembicaraan bahwa penyebab semua ini bisa terjadi adalah Yongshin. Sebab menurutnya Yongshin tidak pernah memberitahu mereka tentang zombie-zombie itu. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa Yongshin sudah berusaha keras agar mereka semua percaya. Bahkan waktu itu Sobi juga ikut menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Yongshin adalah benar. Tapi memang dasarnya mereka tidak mau percaya dan malah justru menganggap keduanya gila. Nah, untuk menghentikan kemarahan mereka yang masih terus saja menyalahkan Yongshin, Sobi pun kembali menjelaskan secara detail bahwa munculnya zombie-zombie itu bermula saat pasien di kliniknya yang memakan mayat manusia. Ia juga menjelaskan bahwa zombie-zombie itu akan bangkit di malam hari dan tertidur lagi saat matahari terbit. Mendengar hal itu, Jupri justru semakin menyalahkan keduanya karena tidak menyingkirkan zombie-zombie itu saat mereka tertidur. Ia berpendapat bahwa seharusnya bisa saja keduanya mengubur para zombie itu sebelum mereka bangkit kembali. Yongshin pun menjawab bahwa mengubur mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Pasalnya mereka tetap akan bisa keluar dari tanah. Ia kemudian menyebutkan dua hal yang bisa menyingkirkan zombie itu untuk selamanya, yaitu dibakar atau dipenggal kepalanya. Sampai sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa dulu jika memang Yongshin dan Sobi sudah mengetahui cara untuk menghabisi para zombie, keduanya tidak melakukan hal tersebut? Dan ternyata hal itu disebabkan karena Sobi masih berharap untuk bisa menyembuhkan mereka. Hal itu terbukti pada scene sebelumnya yang memperlihatkan Sobi sedang mencari tanaman pembangkit, yang pada akhirnya ia bertemu dengan pangeran dan Muyong. Lalu saat mendengar bahwa zombie-zombie itu harus dibakar atau dipenggal, salah satu ibu almarhum yang merupakan anak satu-satunya dan juga berasal dari keluarga bangsawan kelas atas menentang keras hal itu dan bersikeras bahwa anaknya tidak boleh diperlakukan seperti itu.
Yang mana sebagai penegak hukum di sana, baik itu Bompal ataupun Jupri tentunya tahu pasti bahwa keluarga bangsawan tidak bisa dihukum sebelum ada keputusan dari pengadilan kerajaan. Maka Jupri pun mengusulkan agar yang dibakar hanyalah zombie rakyat jelata saja, sedangkan untuk bangsawan mereka akan menguburnya dalam-dalam. Terdengar tidak adil, namun begitulah hukum di sana zaman dulu yang memang masih menggunakan sistem kasta. Lalu tak lama kemudian, iya, betapa geramnya pangeran dengan kelakuan Jupri, di mana pada situasi seperti ini ia masih membeda-bedakan kasta seseorang. Terlebih lagi mengingat sikap Jupri tadi malam yang tak mau membukakan benteng untuk pangeran dan yang lainnya. Sementara itu, baik itu Jupri ataupun Bompal masih bingung terkait orang di hadapan mereka yang tiba-tiba muncul dan menyerang Jupri. Tapi setelah pangeran memperlihatkan tanda pengenalnya, keduanya langsung tunduk dan memberi hormat, yang kemudian diikuti oleh semua orang di sana. Setelah itu, pangeran lantas memerintahkan supaya semua zombie-zombie itu dibakar tanpa pandang bulu. Di mana hal itu membuat si ibu bangsawan sempat protes karena tidak mau anaknya dibakar. Akan tetapi pangeran tetap dengan pendirian awalnya bahwa semua zombie harus dibakar. Selain itu, pangeran juga memerintahkan agar menyiapkan 2 kapal untuk mereka semua keluar dari sana. Di tempat yang berbeda, tepatnya di ibu kota, diperlihatkan seorang pejabat bernama Kim Sun yang merupakan ketua cendekiawan sekaligus orang yang membawahi para pelajar yang tertangkap. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kim Sun ini adalah orang yang berada di pihak pangeran dan menentang kekuasaan Hakju. Nah, pada hari itu ia kedatangan tamu, seorang dayang yang melaporkan tentang ditemukannya mayat di istana raja. Terkait hal itu, Kim Sun pun mengadakan pertemuan rahasia dengan salah satu bawahan Cho Hakju yang ia percaya. Sebut saja Julong yang memiliki jabatan sebagai menteri perang. Yang mana walaupun Julong termasuk bawahan Hakju, Kim Sun yakin bahwa Julong adalah orang yang profesional jika terkait urusan kerajaan. Maka ia pun bercerita bahwa di istana raja telah ditemukan mayat. Tidak hanya itu, ia juga yakin bahwa Hakju telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Jadi untuk bisa mengungkap semua itu, caranya cuma satu, yaitu pergi ke istana dan menemui raja, serta memastikan bahwa beliau baik-baik saja. Sementara itu, di salah satu sudut istana, diperlihatkan para prajurit yang membuang satu mayat ke dalam sungai. Dan yang lebih mengerikannya lagi bahwa di dalam sungai itu terdapat banyak mayat yang lain. Kembali ke Dongne. Sementara Bompal dan Jupri masih memikirkan cara agar bisa mengevakuasi semua orang sesuai perintah pangeran, pangeran sendiri akhirnya bisa konsentrasi membaca jurnal kesehatan yang ditulis Tabib Li. Di situ tertulis secara rinci terkait virus zombie dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Termasuk asal mula virus itu yang berasal dari tanaman pembangkit. Bahkan tertulis juga tata cara saat Tabib Li membangkitkan kembali paduka raja yang sudah mati, yaitu dengan menusukkannya menggunakan jarum kepada dahi raja. Sehingga 2 jam kemudian raja akhirnya hidup kembali menjadi zombie. Akan tetapi sayang sekali dalam jurnal tersebut tidak dituliskan tentang cara menyembuhkan zombie-zombie itu. Hanya saja sebelum Tabib Li berubah menjadi zombie, ia sempat mengatakan kepada Sobi bahwa virus ini bisa disembuhkan. Oleh karena itu, sampai saat ini Sobi masih berusaha menemukan tanaman pembangkit itu untuk diteliti. Tak lama kemudian, datanglah Muyong dengan laporan bahwa kepala bom Il yang sebelumnya ditebas oleh pangeran belum juga ditemukan. Ia khawatir jika kepala itu akan sampai ke hadapan Hakju. Sebab Bom Il adalah anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki Hakju, yang tentunya hal itu akan sangat membuatnya murka dan tidak akan mengampuni pangeran. Tapi dengan adanya jurnal Tabib Li yang pastinya akan menjadi bukti kuat bahwa Hakju telah menyembunyikan kematian raja selama ini, pangeran sama sekali tidak gentar dan siap melawannya. Untuk itu ia berencana akan meminta bantuan kepada seorang jenderal bernama An Hyon. Diketahui ia adalah orang yang dihormati dan memiliki pengaruh yang sangat besar.
Pasalnya ia adalah pahlawan yang telah memenangkan perang melawan Jepang 3 tahun yang lalu. Selain itu, ia ternyata juga adalah guru pangeran. Bersamaan dengan itu, Jupri dan yang lainnya sudah mulai menaiki kapal. Namun anehnya, terlihat orang-orang yang menaiki kapal hanyalah bangsawan dan orang-orang terpandang saja. Yang ternyata Jupri memang sengaja hanya membawa mereka saja dan meninggalkan rakyat jelata. Bahkan pangeran sendiri ia tinggalkan dan pergi begitu saja. Sebab ia tahu bahwa pangeran tidak akan setuju jika yang dibawa hanyalah kalangan bangsawan saja. Di hadapan Bompal ia mengatakan bahwa satu kapal ini tidak akan cukup jika harus membawa semua orang. Oleh karena itu ia memprioritaskan bangsawan dan pejabat-pejabat saja. Terkait pangeran, ia berbohong kepada Bompal dengan mengatakan bahwa pangeran dan pengawalnya telah pergi meninggalkan Dongne. Walhasil, Bompal dan yang lainnya dengan tenang mulai meninggalkan Dongne, tanpa mereka tahu bahwa ternyata si ibu bangsawan membawa serta mayat anaknya bersama mereka. Tak lama kemudian, pangeran pun tiba dan menyaksikan bahwa para bangsawan telah meninggalkan mereka. Lalu saat semua orang mulai putus asa karena seakan sudah tidak memiliki harapan lagi, dengan tenang pangeran menginstruksikan agar segera mencari tempat bersembunyi. Sebab matahari sebentar lagi akan terbenam dan para zombie akan segera muncul. Mendengar hal itu, Sobi pun mengusulkan agar semua orang menuju Jiulhon. Sebab tempat itu cukup mampu untuk menahan para zombie masuk. Akhirnya, tanpa membuang-buang waktu, mereka semua pun bergegas menuju ke sana. Di tengah perjalanan, hari yang perlahan mulai gelap. Kengeriannya semakin bertambah dengan pemandangan zombie yang ada di mana-mana. Menyadari hal itu, pangeran lantas menyuruh semua orang berlari sebelum zombie-zombie itu bangkit. Akan tetapi salah satu gerobak yang ditumpangi orang tua dan orang sakit terganjal oleh sebuah lubang yang sontak membuat mereka terlempar. Tak tinggal diam, pangeran, Muyong dan bahkan Yongshin yang sebenarnya sudah sampai di Jiulhon bekerja sama untuk mengangkat gerobak itu keluar dari lubang. Di tengah prosesnya, sebagian zombie mulai bangkit yang sempat membuat Muyong menyerah. Namun saat melihat kegigihan pangeran yang tak mau meninggalkan rakyatnya begitu saja, Muyong kembali semangat dan akhirnya gerobak itu berhasil kembali ke lintasannya. Tapi di waktu yang sama, para zombie yang sudah bangkit dan melihat mangsa empuk di hadapan mereka tak mau melewatkan kesempatan itu dan mulai mengejar. Nah, dalam scene kejar-kejaran ini, kita akhirnya diperlihatkan dengan kemampuan khusus Yongshin yang selama ini tidak diketahui. Ya, bermodal senapan salah satu prajurit yang jatuh, dengan terampil Yongshin menembaki zombie-zombie itu, bahkan tepat di kepala mereka alias headshot. Sesampainya di dalam, mereka pun langsung mengganjal pintu dengan barang seadanya. Tak lupa mereka juga membuat pengaman berlapis untuk berjaga-jaga jika zombie-zombie itu berhasil masuk. Di lain sisi, para bangsawan yang mengira mereka telah aman dari kejaran zombie tak sedikit pun akan menyangka bahwa bahaya sedang mengintai mereka. Ya, zombie anak si ibu bangsawan ternyata mulai bangkit dan akhirnya lepas dari kurungannya. Esok paginya, semua orang akhirnya lega karena para zombie telah pergi. Lalu dengan semua yang telah mereka alami hingga mereka masih bisa selamat sampai saat ini, para rakyat mengungkapkan terima kasih mereka kepada pangeran yang telah membimbing mereka dengan bijak dan berani. Melihat hal itu, pangeran kemudian memberi perintah untuk segera merawat yang terluka dan menyiapkan makanan. Namun saat melihat orang-orang itu hanya makan seadanya, pangeran pun berbaik hati dengan memberikan persediaan makanan miliknya. Sontak orang-orang pun bergembira. Apalagi saat mengetahui bahwa makanan yang diberi pangeran adalah daging, sesuatu yang sudah lama sekali tidak mereka rasakan.
Di kerajaan, Hakju yang akhirnya mengetahui bahwa anaknya telah mati terlihat sangat murka dan berjanji akan membalas pangeran dengan lebih kejam. Sementara itu, di saat Muyong menanyakan pangeran terkait langkah berikutnya, pangeran menjawab bahwa ia akan menemui Jenderal An Hyon, gurunya, seperti yang sudah ia katakan sebelumnya. Dan diketahui bahwa beliau ini tinggal di sebuah wilayah bernama Sangju. Mendengar hal itu, Yongshin yang ternyata juga berasal dari Sangju menawarkan dirinya untuk mengantarkan sampai ke sana. Akan tetapi sebelum pangeran mengiyakan tawaran itu, Muyong justru mempertanyakan tentang siapakah sebenarnya Yongshin ini. Sebab dengan kemampuannya yang bahkan bisa dikatakan mengungguli prajurit pada umumnya, seharusnya Yongshin bukanlah orang sembarangan. Namun tiba-tiba, ya, seketika keadaan kembali tegang sebab orang-orang mengira bahwa itu adalah zombie. Namun ternyata mereka adalah prajurit kerajaan yang datang untuk menjemput pangeran sesuai perintah Hakju. Dengan lantang, surat perintah penangkapan itu pun dibacakan bahwa Pangeran Li Chang adalah seorang pengkhianat yang telah melawan perintah raja dan membunuh komandan tentara kerajaan. Sehingga dengan kesalahan itu ia dituntut agar menyerahkan diri secara sukarela dan dalam keadaan terikat. Karena jika tidak, ia akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Mendengar hal itu, semua orang pun bingung. Sebab yang mereka tahu, pangeran adalah orang yang baik. Pangeran sendiri terlihat ragu apakah ia akan menyerahkan diri atau tidak. Sebab jika iya, tentu saja hal itu sama saja seperti bunuh diri. Namun sebaliknya, jika ia memilih bertahan dan tidak menuruti kemauan mereka, ia khawatir rakyat juga akan menjadi korban. Dan benar saja, mereka yang tidak sabar menunggu kemunculan pangeran akhirnya mulai menyerang. Dalam keadaan terdesak serta banyaknya korban berjatuhan, Yongshin sempat menyalahkan pangeran karena terlambat mengambil tindakan. Namun demi menyelamatkan orang-orang yang tersisa, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Walhasil, pangeran dan Muyong memancing semua prajurit agar keluar mengikutinya. Sedangkan Yongshin, ia yang juga dibantu oleh Sobi, akhirnya berhasil menghabisi para prajurit yang tersisa. Sehingga keduanya pun memerintahkan orang-orang untuk berpisah dengan mereka. Sebab jika masih bersama dengan pangeran dan kawan-kawan, maka bisa dipastikan mereka tidak akan aman. Sementara itu, Muyong akhirnya berhasil mengelabui para prajurit yang membuat ia dan pangeran bisa menjauh serta berkumpul dengan Yongshin dan juga Sobi. Namun sang pemimpin prajurit yang bernama Lee Dojin terlihat santai walaupun mereka kehilangan jejak pangeran. Ternyata ia bersikap demikian karena ia sudah tahu tujuan pangeran selanjutnya, yaitu Jenderal An Hyon di wilayah Sangju. Di ibu kota, Kim Sun dan sebagian pejabat tinggi lainnya akhirnya memutuskan untuk menemui Paduka Raja. Tanpa diduga, saat mereka dihadang oleh penjaga, Hakju muncul dan justru memperbolehkan mereka masuk. Lalu posisi matahari yang sebentar lagi akan terbenam membuat ratu tentunya tidak mengizinkan mereka masuk. Bahkan sempat cekcok dengan Hakju, ayahnya sendiri. Tapi dengan pengaruh Hakju yang tentunya lebih besar, pintu kamar raja pun dibuka. Sehingga saat matahari mulai terbenam dan para pejabat berada tepat di depan tempat tidur raja, tiba-tiba dengan santai, Hakju menjelaskan bahwa meski dengan keadaan beliau yang seperti ini, dia tetaplah seorang raja dan ayah dari puluhan ribu rakyat negeri ini. Bahkan ia tidak menafikan jika memang mayat dayang yang setiap hari keluar dari istana adalah perbuatan raja. Tapi kembali lagi, seperti apapun ia saat ini, raja tetaplah raja, seorang penguasa yang haram hukumnya untuk dilengsarkan. Nah, sampai sini Hakju lantas terang-terangan menuduh Kim Sun telah berkhianat. Ia mengatakan bahwa Kim Sun lah yang memancing pangeran dan para pelajar untuk memberontak dan menggulingkan tahta raja. Sebagai bukti, ia pun mengeluarkan sebuah surat yang berisikan tentang hal itu, di mana kali ini surat itu benar-benar asli. Jadi faktanya, pangeran, Kim Sun, dan para pelajar memang telah bersekongkol supaya bagaimana caranya agar pangeran naik tahta.
Namun bukan hal buruklah yang mereka inginkan. Justru mereka hanya tidak puas dengan kerajaan ini yang telah dikuasai klan Hewoncho. Terlebih saat mendengar raja sedang sakit keras yang pada akhirnya membuat mereka menandatangani surat tersebut. Sedangkan pangeran sendiri, ia memiliki alasan khusus terkait hal itu, yakni jika ia tidak buru-buru naik tahta sebelum akhirnya ratu melahirkan putranya, maka bisa dipastikan ia akan dieksekusi. Sementara sang raja dahulu pernah berpesan bahwa pangeran harus tetap hidup. Lantas Kim Sun yang sudah tidak bisa berkelit lagi akhirnya dibawa untuk diinvestigasi. Sementara itu, setelah kejadian itu, tampak ratu yang sedikit protes kepada ayahnya karena tidak diberitahu tentang rencana penangkapan Kim Sun. Ia mengatakan seharusnya Hakju juga melibatkan dirinya atas apa yang ia rencanakan. Pasalnya, walaupun ia adalah anaknya, tetap saja ia juga adalah seorang ratu. Mendengar hal itu, Hakju yang masih bersedih dan murka dengan kematian Bom Il mengatakan bahwa ia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Bom Il. Bahkan ia tidak akan memaafkan orang-orang yang mencoba menghalanginya, termasuk ratu sendiri yang sebelumnya sempat bersitegang dengannya. Jadi ia meminta agar ratu tidak melakukan hal itu lagi. Terakhir, Hakju kemudian menegaskan bahwa ratu harus segera melahirkan dan anak itu harus laki-laki. Malam itu, pangeran dan Muyong yang sedang menunggu Yongshin memeriksa keadaan sekitar mulai membahas tentang siapakah Yongshin ini sebenarnya. Muyong berkata bahwa ternyata nama Yongshin dan kartu identitasnya adalah palsu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini nama asli Yongshin belum diketahui. Selain itu, Muyong juga masih penasaran dengan kemampuan menembak Yongshin yang sangat luar biasa. Sebab dengan kemampuan seperti itu, ia bahkan sudah melampaui pengawal istana. Muyong juga menambahkan bahwa orang-orang yang memiliki keterampilan seperti Yongshin hanyalah anggota Chako, pasukan elit yang bertugas berburu harimau, di mana kebanyakan dari mereka sangat berbahaya karena akan melakukan apa saja demi bertahan hidup. Tak lama kemudian, Yongshin akhirnya tiba dengan laporan bahwa virus zombie ternyata belum menyebar di desa yang ia temui. Dan yang paling penting, untuk saat ini tidak ada prajurit yang mengejar mereka. Sementara itu, Sobi yang sedang mencari tanaman obat untuk mengobati luka pangeran, tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu yang tidak ia duga. Ya, ternyata itu adalah Hakim Bompal dengan penampilan yang sudah berantakan. Sepertinya telah terjadi sesuatu dengannya. Melihat hal itu, pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghajarnya, mengingat apa yang telah ia lakukan sehingga membuat banyak nyawa melayang. Lalu terkait keadaannya saat ini, Bompal menjelaskan bahwa di kapal yang sebelumnya ia tumpangi, terdapat satu mayat yang terinfeksi yang kemudian menulari semua orang di kapal. Praktis dari kejadian itu hanya ialah satu-satunya orang yang selamat. Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa virus itu mulai menyebar saat kapal mereka sampai di Sangju. Walhasil malam itu juga mereka pun segera pergi menuju Sangju. Keesokan harinya, di sebuah desa di wilayah Sangju, pangeran dan kawan-kawan menemukan sebuah keanehan, di mana orang-orang di sana tengah makan-makan enak. Padahal pada masa krisis seperti sekarang ini, orang-orang di tempat lain banyak yang mati kelaparan, sedangkan mereka justru sebaliknya. Ketika ditanya, awalnya mereka tidak mengaku. Tapi saat Bompal menemukan barang para penumpang kapalnya, orang-orang itu pun akhirnya mengaku serta meminta maaf terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka beralasan bahwa mereka terpaksa melakukannya. Pasalnya, selain karena kelaparan, makanan-makanan itu juga sangat berharga jika hanya dibiarkan saja. Sebab menurut mereka, para penumpang kapal itu sudah tewas. Bahkan mereka mati dalam keadaan seperti diserang binatang. Mendengar hal itu, pangeran dan kawan-kawan pun yakin bahwa kapal yang dimaksud adalah kapal yang Bompal tumpangi, di mana teman-temannya sudah menjadi zombie. Jadi saat ini masalahnya bukan tentang orang-orang ini telah mencuri atau tidak, akan tetapi terkait zombie-zombie itu yang ternyata mereka kubur di suatu tempat.
Beberapa saat kemudian, pangeran dan yang lainnya dibawa ke sebuah lahan luas yang terhampar rerumputan kering nan gersang. Namun bukannya memberitahu di mana persisnya zombie-zombie itu dikuburkan, orang-orang itu justru berniat menghabisi pangeran dan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena mereka masih takut jika akan dihukum akibat perbuatan mereka sebelumnya, tanpa tahu bahwa hal yang justru lebih menakutkan sebentar lagi akan muncul. Lalu di saat matahari perlahan tenggelam, para zombie akhirnya bangkit dan mulai menyerang. Beruntung Jenderal An Hyong dan anak buahnya tiba yang langsung memberantas zombie-zombie itu. Menariknya, seakan sudah tahu kelemahan para zombie, dengan mudah mereka berhasil menghabisi zombie-zombie itu, baik itu dengan dibakar ataupun dengan ditebas lehernya. Di saat semua zombie telah dikalahkan, pangeran teringat masa lalunya yang dulu diasuh oleh An Hyong sebagai gurunya. Saat itu, pangeran yang sedang menyendiri karena takut digulingkan sebagai putra mahkota didatangi oleh An Hyong yang kemudian membawanya. An Hyong pun menjelaskan bahwa memang benar saat ini banyak permintaan yang masuk pada raja agar pangeran digulingkan sebagai putra mahkota. Bahkan tak ada seorang pun di istana yang bisa melindunginya, sebab raja sendiri seakan tidak punya kuasa karena kekuasaan dikendalikan oleh klan Hewoncho. Sedangkan ibu ratu alias ibu kandung pangeran saat itu sudah tiada. Untuk itu, An Hyong menasihati pangeran agar bisa melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, An Hyong sendiri tidak menyangka bahwa setelah sekian lama ia akan bertemu dengan pangeran dalam keadaan seperti itu. Lalu seketika itu juga An Hyong dan semua anak buahnya langsung memberi hormat kepada pangeran. Di kediaman An Hyong, pangeran kemudian menceritakan bahwa raja telah wafat dan kini telah dibangkitkan lagi sebagai zombie, yang mana hal itu sesuai dengan apa yang telah Tabib Lee tuliskan dalam jurnalnya. Lantas pangeran lalu meminta An Hyong menolongnya untuk menjatuhkan Hakju yang merupakan dalang dari malapetaka ini. Namun Jenderal An Hyong yang mengetahui pangeran tengah kelelahan dan bahkan menahan lapar untuk bisa sampai ke sini, justru meminta pangeran agar segera beristirahat dan tidak memikirkan hal itu dahulu. Sementara itu, Muyong yang tengah menunggu pangeran dihampiri oleh Sobi yang menyampaikan kecurigaannya terhadap An Hyong. Ia mengatakan bahwa sangat aneh saat melihat An Hyong dan anak buahnya yang tampak biasa saja ketika menghadapi zombie-zombie itu. Bahkan mereka tanpa ragu membakar dan memenggal kepala para zombie, seolah mereka sudah tahu tentang virus ini. Berdasarkan hal itu, Muyong pun menyampaikan pendapatnya sendiri terkait An Hyong. Ia mengatakan bahwa pangeran harus tetap berhati-hati, sebab bisa saja An Hyong malah bersekutu dengan Hakju, di mana salah satu tandanya yaitu fakta bahwa ia tidak bereaksi di saat para pelajar disiksa. Mendengar hal itu, pangeran hanya merespon dengan menyuruh Muyong menjaga kata-katanya, sebelum akhirnya pangeran menyuruhnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, diperlihatkan Yongshin yang keluar dari markas An Hyong menuju sebuah desa yang bernama Sumang. Sebuah desa yang kini telah sepi akibat peperangan 3 tahun yang lalu. Di sana ia sontak teringat tentang masa lalunya, yaitu tepat sebelum ia pergi dan desa itu masih berpenghuni. Setelah itu tak lupa ia juga mengunjungi makam saudara-saudaranya yang tak lain adalah penduduk desa tersebut. Dan yang membuat ia heran adalah keberadaan sebuah dupa yang menandakan adanya peziarah sebelumnya. Sementara itu, di kerajaan, tampak para pejabat yang tengah berkumpul untuk mendengar dekrit dari Ibu Ratu. Sebagai ketua Dewan Kerajaan, Hakju mulai membacakan dekrit itu yang intinya kepemimpinan kerajaan akan Ratu ambil alih dengan menimbang beberapa hal, yaitu raja yang kehilangan kesadarannya karena sakit yang ia derita, pangeran putra mahkota yang justru berkhianat, dan tentunya juga karena virus zombie yang sudah mulai menyebar. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, Ratu memerintahkan agar membasmi virus yang kini meneror provinsi Gyeongsang, sebuah provinsi di mana terdapat Sangju di dalamnya. Untuk itu, dikirimlah pasukan kerajaan yang disebut dengan pasukan kelima.
Namun terlepas dari itu, raut wajah ratu tidak memancarkan sebuah kebahagiaan dengan kendali penuh atas kerajaan itu. Sebab sudah kita ketahui bahwa kuasa sesungguhnya dipegang oleh ayahnya. Bahkan sudah dipastikan bahwa dekrit tersebut ia jugalah yang menulisnya. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia, terdapat banyak ibu hamil yang tampak sangat bahagia karena setiap hari diberi makan enak. Diketahui mereka adalah wanita-wanita miskin yang bahkan tidak tahu siapa dan apa alasan mereka dibawa ke sana. Namun di tengah-tengah mereka terdapat satu wanita yang kelihatan berbeda. Ia terlihat anggun, santai dan tidak begitu lahap seperti yang lain. Lalu saat ditanya tentang alasan ia bisa berada di tempat itu, ia mengatakan bahwa suaminya lah yang menyuruhnya ke sana. Pasalnya, dengan kesibukan si suami sebagai pengawal putra mahkota, ia khawatir jika harus meninggalkan istrinya sendirian. Ya, tidak salah lagi, suami wanita ini adalah Muyong, pengawal pribadi pangeran. Keesokan harinya, salah satu dari ibu-ibu hamil itu akhirnya melahirkan. Sontak rasa bahagia akan kehadiran bayi itu langsung menular ke ibu-ibu yang lain. Akan tetapi setelah mendengar tangisan bayi itu tiba-tiba berhenti, istri Muyong dan kawan-kawan lantas bertanya tentang keadaan si bayi. Si ibu penjaga pun menjawab bahwa bayinya seorang perempuan baik-baik saja dan saat ini tengah menyusui. Namun ternyata di balik itu terlihat seorang pelayan yang membersihkan darah berceceran. Sepertinya sudah terjadi pembunuhan, sebab darah yang dikeluarkan pasca kelahiran tidak mungkin sebanyak itu. Sementara itu, di istana ratu, tepat saat ratu akan mandi dan mulai membuka pakaiannya satu persatu, ternyata semua orang termasuk ayahnya sendiri yang menganggapnya tengah hamil telah tertipu dengan keadaan ratu yang sesungguhnya. Di sisi lain, sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah ratu sebelumnya, yaitu agar membasmi virus zombie di provinsi Gyeongsang, pasukan kelima menutup gerbang utama Mungyong Seje yang kemudian memisah antara Gyeongsang dan Hanyang. Melihat hal itu, Hakim Sangju yang kita sebut saja Tuan Jang tentunya kaget karena daerahnya akan terisolasi. Lantas ia yang mengetahui bahwa pangeran sedang berada di Sangju mengira bahwa hal ini disebabkan karena pangeran yang bermasalah dengan pemerintah pusat. Sehingga ia pun mendatangi An Hyong serta menuntutnya agar menyerahkan pangeran. Akan tetapi bersamaan dengan itu, prajurit kerajaan yang sebelumnya mengejar pangeran sampai Dongne ternyata juga telah tiba yang membuat An Hyong mempertemukan kedua pihak itu dengan pangeran. Lalu sebelum menangkap pangeran, Lee Do-jin sebagai pimpinan prajurit berterima kasih kepada An Hyon karena telah menjaga pangeran sehingga tidak kabur. Namun ternyata ia salah besar jika mengira An Hyon akan mengkhianati pangeran, sebab ia bahkan akan melakukan apapun demi pangeran. Scene kemudian flashback saat pertama kali pangeran meminta bantuan kepada An Hyon. Yang ternyata alasan An Hyon menyuruh pangeran segera beristirahat yaitu agar pangeran mempersiapkan dirinya untuk melawan Lee Do-jin. Sebab sebelumnya An Hyon mendapatkan surat darinya bahwa pangeran akan segera menuju ke sana. Dalam surat itu, Lee Do-jin juga meminta agar An Hyon menahan pangeran sampai ia datang. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada yang membocorkan tentang lokasi keberadaan pangeran selama ini. Hingga An Hyon pun yakin bahwa salah satu dari teman pangeran adalah mata-mata Hakju. Oleh karenanya, An Hyon meminta agar pangeran merahasiakan apa yang mereka bicarakan. Lalu yang terjadi, setelah itu, perselisihan terjadi antara Hakim Sangju dan pangeran, di mana Tuan Jang tidak setuju dengan tindakan pangeran itu. Karena menurutnya, Hakju tidak akan tinggal diam dan akan terus mencari pangeran yang tentunya hal itu juga akan berdampak buruk pada Sangju. Namun pangeran menjelaskan bahwa Hakju tidak lagi memperdulikan Sangju, bahkan seluruh daerah Gyeongsang semenjak ia menutup gerbang Mungyong Seje. Sebab alasan utama ia melakukan hal itu adalah menyebarnya virus zombie bukan hanya karena pangeran semata. Tak lama kemudian, mereka semua dikagetkan dengan datangnya banyak pengungsi dari bagian selatan Gyeongsang. Lantas pangeran pun memerintahkan agar benteng segera dibuka.
Tapi lagi-lagi Tuan Zhang kembali menentang pangeran dengan tidak menyetujui hal itu. Pasalnya, ia tidak mau ambil resiko dengan memperbolehkan orang-orang itu masuk. Karena baginya yang terpenting adalah keselamatan orang-orang di dalam benteng. Gregetan alias tak laten dengan sikap Tuan Zhang yang sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin, pangeran pun langsung mencopot jabatannya. Setelah itu, karena bagian dalam benteng tidak cukup luas untuk menampung semua orang, pangeran pun memutuskan untuk membuat penghalang di luar benteng yang terletak pada titik yang akan dilewati para zombie. Singkat cerita, semua penghalang dan jebakan telah selesai dibuat. Lalu untuk mengisi waktu luang sebelum matahari terbenam, Yongxin mengajarkan para prajurit cara menggunakan senapan dengan baik. Dari kejauhan, An Hyon dan salah satu anak buahnya melihat pemandangan itu. Sehingga dari percakapan keduanya, kita akhirnya tahu bahwa Yongxin memang benar-benar anggota Chaco, seperti perkiraan Mu Yong sebelumnya. Namun terlepas dari itu, An Hyon terlihat tak biasa saat anak buahnya mengatakan bahwa Yongxin berasal dari desa Sumang. Di waktu yang sama, Sobi yang ditemani Bompal untuk mencari tanaman obat tanpa sengaja sampai ke sebuah tempat terlarang. Bompal mengatakan bahwa Hakim Sangju melarang semua orang untuk memasukinya. Entah karena alasan apa, yang pasti tempat itu bernama Lembah Beku. Mendengar hal itu, Sobi sontak kaget karena ternyata di Sangju juga ada lembah beku. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Sobi pernah mendatangi lembah beku di daerah Dongne. Tapi di sana ia tidak menemukan yang ia cari, yaitu tanaman pembangkit. Oleh karena itu, saat mendengar bahwa di depannya adalah lembah beku, tanpa pikir panjang, Sobi langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, Sobi akhirnya menemukan tanaman pembangkit yang ia cari. Tapi tiba-tiba, sementara itu pangeran dan yang lainnya yang melihat matahari akan segera terbenam, segera melakukan persiapan untuk menghadapi para zombie. Hingga saat malam tiba, semua orang terlihat tegang bercampur was-was apakah mereka bisa mengalahkan para zombie. Di samping itu, sebelumnya telah dikirimkan seorang prajurit yang bertugas mengintai sekitar. Jadi meski mereka telah bersiap-siap melawan zombie-zombie itu, mereka juga masih berharap jika prajurit itu datang dengan kabar baik. Lalu tak lama kemudian, dari kejauhan, pergerakan tiba-tiba terlihat yang membuat semua orang bersiap siaga. Akan tetapi pergerakan itu ternyata berasal dari seekor kuda. Seekor kuda yang sebelumnya ditunggangi oleh prajurit pengintai. Namun setelah mendekat, ternyata prajurit itu hanya tinggal tangannya saja. Hal itu menunjukkan bahwa para zombie sudah dekat, sehingga semua orang pun lebih waspada dari sebelumnya. Bahkan An Hyon sendiri seketika menyalakan penghalang api yang tak jauh dari sana. Selain sebagai perisai penghalang zombie, hal itu juga sebagai sinyal agar prajurit di titik lain juga bersiap-siap. Akan tetapi setelah menunggu lama, bahkan sampai matahari terbit, zombie-zombie itu tak kunjung muncul, yang membuat semua orang lega karena akhirnya bisa istirahat. Di lain sisi, sumber suara yang sebelumnya mengagetkan Sobi dan juga Bompal rupanya berasal dari para zombie yang padahal waktu itu sudah pagi dan matahari sudah lumayan meninggi. Sehingga Sobi pun menyimpulkan bahwa para zombie bukan takut pada matahari, melainkan suhu udara yang tinggi. Dan benar saja, pangeran dan kawan-kawan yang sebelumnya sudah bersiap-siap untuk beristirahat, tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya para zombie yang mulai menyerbu. 모든 무기를 들고 전열을 갖추거라.
Dengan serangan bertubi-tubi dari para zombie yang tiada habisnya, membuat pangeran dan semua orang kewalahan. Bahkan benteng darurat yang selama ini mereka pertahankan akhirnya jebol, yang membuat mereka semua lari menuju benteng Sangju. Namun masalahnya para zombie telah sampai terlebih dahulu di depan benteng. Sebab di titik pertahanan yang lain, zombie-zombie itu sudah lebih dulu menjebolnya. Beruntung An Hyon yang paham betul dengan wilayah itu mengarahkan mereka semua ke sebuah terowongan yang terhubung dengan sisi dalam benteng. Akan tetapi masalah baru muncul di saat ternyata pintu terowongan itu tengah dikunci, sedangkan para zombie kini sedang menuju ke arah mereka. Bahkan dengan terpaksa mereka harus membuat penghalang dadakan dikarenakan zombie-zombie itu telah muncul. Lalu setelah susah payah menahan zombie sembari berusaha keras merusak gembok pintu terowongan, gembok itu akhirnya jebol yang membuat semua orang bergegas masuk. Tapi di lain sisi, gembok yang sudah rusak mengakibatkan pintu itu tidak bisa dikunci kembali. Sehingga salah satu anak buah An Hyon yang bernama Doksung yang kebetulan sudah tergigit zombie memberanikan diri untuk berkorban. Lantas ia pun berdiri di antara pintu sambil mengikatkan rantai pintu tersebut pada tubuhnya. Tak hanya itu, Doksung yang tidak mau berubah menjadi zombie di akhir hayatnya, seketika menusukkan pedang tepat pada perutnya. Melihat hal itu, semua orang yang tak mau pengorbanan Doksung menjadi sia-sia, lantas segera pergi meninggalkannya. Kecuali Yongshin yang masih tertegun melihat pengorbanan Doksung. Lalu ia yang tidak tega melihat Doksung masih hidup dalam keadaan itu memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya itu. Namun sebelum mati, Doksung sempat mengucapkan kata maaf kepada Yongshin. Di tempat lain, Julong sedang mengadakan pertemuan dengan kepala divisi komandan kerajaan. Ia bernama Chi Minrok atau kita sebut saja Komandan Chi. Yang mana tujuan dari pertemuan itu adalah Komandan Chi yang ingin melaporkan temuannya kepada Julong. Dan ternyata temuan yang ia maksud adalah mayat 3 orang ibu dan masing-masing anaknya. Komandan Chi mengatakan sebelum mati, salah satu dari 3 ibu itu sempat mengatakan bahwa yang melukai mereka adalah orang-orang di desanya. Tak hanya itu, si ibu juga menambahkan bahwa semua orang di sana pasti akan mati. Dan ternyata desa yang ia maksud bernama Nesonje, sebuah desa yang menjadi kediaman pribadi keluarga ratu. Di waktu yang sama, terlihat ratu yang sedang melakukan perbuatan musyrik dengan mendatangi seorang dukun. Tampak pula sang dukun yang tengah konsentrasi seakan-akan melakukan sebuah ritual. Tak lama dari balik pintu terdengar suara dayang yang melaporkan bahwa Komandan Chi telah menyadari keberadaan Nesonje. Lalu si dayang pun mengusulkan agar meminta bantuan kepada ketua dewan kerajaan alias Hakju, ayah ibu ratu. Akan tetapi, ibu ratu yang tidak mau sang ayah mengetahui apa yang telah ia rencanakan selama ini tentunya menolak usulan itu. Sementara itu, Mbah Dukun yang akhirnya selesai dengan ritualnya, lantas ia pun mengatakan bahwa putra mahkota akan segera lahir. Dengan syarat ibu ratu harus melakukan persembahan. Di benteng Sangju, gelap gulita malam terasa semakin mencekam dengan raungan zombie yang kelaparan. Bahkan keadaan kemudian diperparah dengan persediaan makanan yang semakin menipis. Kemudian salah satu pejabat tinggi Sangju yang kita sebut saja Jasin menjelaskan bahwa dengan persediaan makanan yang tidak seberapa ini, orang-orang di dalam benteng hanya bisa bertahan 5 hari saja. Itu pun harus diberikan dengan porsi yang sedikit. Menanggapi hal itu, An Hyon tidak bisa berbuat apa-apa selain memerintahkan agar makanan itu dibagi dengan rata. Setelah itu, An Hyon pun pergi yang kemudian ditemani oleh anak buahnya. Si anak buah berkata bahwa virus zombie yang mereka hadapi saat ini tidak sama dengan apa yang mereka alami 3 tahun yang lalu. Menurutnya, 3 tahun silam, para zombie hanya haus akan daging manusia, tidak menulari orang yang digigit, dan tidak keluar saat matahari terbit. Terakhir, ia menyimpulkan bahwa Hakju telah menyembunyikan sesuatu dari mereka terkait virus zombie ini, sehingga bisa dipastikan bahwa mereka telah tertipu olehnya. Sementara itu, dari kejauhan, ternyata pembicaraan keduanya didengar oleh Muyong yang lantas melaporkan hal itu kepada pangeran,
Yang intinya Muyong tidak mau lagi pangeran percaya pada An Hyon setelah mendengar percakapan tadi. Sehingga ia pun mengajak pangeran kabur meninggalkan tempat itu. Namun pangeran yang sudah diberitahu An Hyon bahwa salah satu temannya adalah mata-mata, justru menyangka bahwa Muyong lah yang selama ini menjadi mata-mata Hagju, sehingga keberadaannya selalu bisa dilacak. Untuk itu, walaupun dengan mata yang berkaca-kaca, pangeran lantas memastikan apakah benar bahwa Muyong lah yang selama ini membocorkan lokasinya kepada Hagju. Mendengar hal itu, Muyong pun sempat terdiam, sebab dengan apa yang telah mereka lalui bersama, ternyata pangeran tidak mempercayainya. Ia pun mengatakan bagaimana bisa pangeran tidak mempercayainya setelah apa yang telah ia lakukan demi pangeran. Bahkan sudah kita ketahui bahwa demi bisa terus mengawal pangeran kemanapun ia pergi, Muyong rela meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Lalu tiba-tiba percakapan yang penuh emosional itu pun terhenti saat terdengar sebuah ledakan. Yang ternyata gudang penyimpanan makanan yang menjadi harapan terakhir bagi semua orang di dalam benteng tengah terbakar sebelum isi gudang itu dipindahkan. Di tengah kepanikan itu, Jacin pun muncul dan mengaku bahwa ialah yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Sambil menangis, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan anaknya kelaparan, sehingga muncul niat buruk untuk mengambil sekarung beras. Namun naasnya, ia tidak sengaja menjatuhkan obor miliknya yang membuat kebakaran itu terjadi. Lalu dengan pasrah, Jacin mengatakan jika ia sudah siap untuk dihukum mati. Toh pada akhirnya ia dan bahkan semua orang di sana juga akan mati. Entah mati karena kelaparan atau mati karena digigit zombie. Pungkas Jacin dengan nada putus asa. Mendengar hal itu, seketika perasaan sedih, takut, dan putus asa menjalar ke semua orang di sana. Tak terkecuali pangeran. Bahkan ia menanggung beban lebih berat karena statusnya sebagai pemimpin. Di tempat berbeda, tepatnya di gerbang Mungyong Seje, Hagju yang punya rencana balas dendam kepada pangeran setelah kematian anaknya akhirnya tiba di sana. Dan yang mengejutkan, terlihat sebuah kotak besar yang ia bawa dengan dipenuhi rantai di setiap sisinya. Keesokan harinya, Sobi dan Bompal yang sebelumnya dihadapkan dengan para zombie yang mengincar mereka, akhirnya sampai di Mungyong Seje setelah melakukan perjalanan yang cukup berat. Yang mana dengan darah klan Hewoncho yang mengalir dalam dirinya, dengan mudah Bompal bisa diterima di tempat itu. Meski begitu, Hagju sangat menyayangkan dengan status Bompal sebagai Hakim Dongne yang hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan saat Bom Il mati di tangan pangeran pun, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Namun singkatnya, ia dan bahkan juga Sobi akhirnya tetap diterima dan diberikan tempat tinggal di sana. Malam itu, keadaan yang sudah darurat mengingat persediaan makanan yang telah habis membuat pangeran mengambil keputusan krusial agar bisa terbebas dari situasi ini, yaitu sebuah rencana penyusupan ke dalam gerbang Mungyong Seje, yang tak lain tujuan utamanya adalah untuk membunuh Hagju. Sebab dengan terbunuhnya Hagju, kekuasaan tentunya akan otomatis berada di bawah kendali pangeran. Sehingga ia kemudian bisa memasok makanan ke dalam benteng Sangju. Namun masalahnya, semua pintu keluar saat ini tengah dikerumuni para zombie. Tak terkecuali terowongan yang sebelumnya digunakan oleh pangeran dan kawan-kawan. Di mana hal itu mengharuskan mereka membuat sebuah pengalihan. Singkat cerita, dengan pengalihan anak buah An Hyon yang meneteskan darah mereka di satu titik tertentu, para zombie akhirnya berkumpul di titik itu serta meninggalkan terowongan yang akan dijadikan jalan keluar. Melihat hal itu, pangeran dan yang lainnya pun segera bersiap-siap untuk keluar dari terowongan itu. Namun sebelumnya, mereka harus memindahkan sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada Doksung yang telah berkorban demi mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun bergegas menuju Mungyong Seje. Sesampainya di sana, dengan mudah pangeran dan kawan-kawan menyelinap dan mengalahkan prajurit yang berjaga. Tapi anehnya, jumlah prajurit yang mereka hadapi tidak sesuai dengan yang mereka perkirakan. Hal itu pun sontak membuat Yongshin dan An Hyon merasa bingung serta khawatir akan keadaan pangeran yang tidak mengetahui akan hal ini.
Bersamaan dengan itu, pangeran rupanya sudah berada di depan sebuah bangunan yang ia yakini bahwa Hakju tengah berada di sana. Lalu saat ia perlahan masuk, ternyata pangeran tidak menemukan seorang pun di sana. Dan yang mengejutkan, pintu tiba-tiba ada yang mengunci dari luar. Seakan semua itu memang sudah direncanakan. Tak lama, tetesan darah pada pedang pangeran mengundang satu orang zombie yang mulai mendekati pangeran. Lalu tiba-tiba, betapa terkejutnya pangeran saat mendapati ayah sekaligus raja negeri ini muncul dengan keadaan sudah menjadi zombie. Pasalnya, meski ia sudah tahu bahwa sang ayah telah mati dan telah dibangkitkan lagi sebagai zombie, tapi baru kali inilah ia benar-benar melihatnya secara langsung. Lantas kejar-kejaran pun terjadi dengan perasaan pangeran yang serba salah. Karena sebagai anak, ia tentunya tidak mau menyakiti sang ayah, walaupun toh kini beliau sudah menjadi zombie. Namun jika tidak, maka sudah pasti ia juga akan berakhir menjadi zombie. Di sisi lain, An Hyon dan yang lainnya kini juga tengah mengalami nasib sial seperti halnya pangeran, yaitu terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu membuktikan bahwa rencana kedatangan mereka telah bocor dan di antara mereka terdapat seorang pengkhianat. Tak lama, Hakju akhirnya muncul sambil memerintahkan agar An Hyon segera menyerah. Sebab menurutnya jasa An Hyon atas peperangan 3 tahun silam terlalu berharga jika harus tercoreng karena hal ini. Oleh karena itu, Hakju masih memberinya kesempatan jika An Hyon menyerah dan mengakui kesalahannya. Akan tetapi An Hyon justru menanggapinya dengan sebuah ungkapan bahwa ia menyesal telah bekerja sama dengannya 3 tahun yang lalu. Sebab menurutnya 3 tahun terakhir ini ia bagaikan hidup di neraka karena sebuah penyesalan. Dan ternyata 3 tahun yang lalu yang merupakan tahun di mana Jepang menyerang dan hampir menguasai Sangju dan seluruh Joseon, An Hyon terpaksa menerima tawaran Hakju untuk membuat prajurit zombie. Akan tetapi karena mereka tidak mau mengorbankan para prajurit, Hakju pun mengusulkan untuk membantai orang-orang di desa Sumang yang ia anggap tidak berguna. Pada awalnya An Hyon menolak karena menurutnya selama ini ia berjuang untuk melindungi rakyat, bukan malah membunuhnya seperti yang Hakju inginkan. Namun saat diperlihatkan langsung dengan salah satu zombie buatan Hakju serta dengan bujukannya bahwa ini semua demi rakyat Sangju yang lain, An Hyon akhirnya mau melakukan hal itu. Lalu ia dan anak buahnya lantas segera membantai orang-orang di desa Sumang. Meski hal itu mereka lakukan dengan hati yang hancur. Jadi inilah alasan kenapa Doksung sebelum kematiannya meminta maaf kepada Yongshin. Hal ini juga membuktikan bahwa dupa yang Yongshin temukan di makam saudara-saudaranya yaitu berasal dari An Hyon sebagai bentuk rasa bersalahnya. Tapi terlepas dari itu, pengorbanan itu ternyata sukses membuat Jepang mundur tak bersisa. Lantas setelah menyatakan penolakannya kepada Hakju, An Hyon pun mengatakan bahwa raja sebenarnya sudah mati dan kini telah dibangkitkan sebagai zombie atas dasar keserakahan Hakju terhadap kekuasaan. Jadi karena raja sudah mati, maka secara hukum harusnya pangeranlah yang menjadi raja. Oleh karena itu, An Hyon pun segera bergerak untuk menyelamatkan pangeran. Menanggapi hal itu, Hakju pun panik dan segera memerintahkan agar An Hyon ditembak. Namun para prajurit yang sebenarnya lebih mempercayai An Hyon lantas ragu-ragu untuk menjalankan perintah Hakju. Lalu tiba-tiba, dengan ancaman itu, mau gak mau para prajurit pun akhirnya memberondong An Hyon dengan tembakannya. Tapi dengan sisa kekuatan yang ia miliki, An Hyon berhasil membuka pintu yang langsung disambut pangeran dengan kepala raja yang sudah terpenggal. Setelah itu, keduanya pun berhadap-hadapan dan pangeran mengungkapkan penyesalannya karena telah memenggal sang ayah. Namun An Hyon mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya, apalagi saat ini pangeran adalah raja negeri ini. Lalu An Hyon pun membisikkan permintaan terakhirnya kepada pangeran sebelum akhirnya ia mati. Di sisi lain, Hakju yang melihat kepala raja telah terpenggal, tersenyum jahat kemudian langsung memungutnya. Dengan ekspresi sedih yang ia buat-buat, ia pun memerintahkan agar pangeran segera ditangkap karena telah membunuh raja. Tak hanya itu, Yongshin dan kawan-kawan yang telah membantu pangeran juga akan diadili.
Di ibu kota Hanyang, Komandan Chi kembali menemui Julong. Ia mengatakan bahwa ia akan melakukan penyelidikan di desa Nesonje, tempat kediaman keluarga ratu. Yang mana hal itu ia lakukan setelah menemukan jejak darah mulai dari lokasi penemuan mayat sampai ke desa tersebut. Jadi ia yakin bahwa mayat-mayat itu berasal dari sana, serta juga mengkhawatirkan jika masih banyak korban yang sama di tempat itu. Singkat cerita, setelah melakukan penggeledahan, Komandan Chi menemukan dua keanehan di sana, yaitu bekas galian tanah dan bercak darah di suatu ruangan. Sehingga pada akhirnya ia pun mendapati 3 tandu dengan sejumlah mayat di dalamnya. Saat dikumpulkan, total ada 7 orang wanita beserta masing-masing anaknya. Diketahui para wanita itu ternyata mati dengan cara ditusuk, sedangkan bayi-bayi mereka mati dengan cara dicekik. Namun anehnya, semua bayi itu berjenis kelamin perempuan. Bahkan 3 bayi sebelumnya tak satupun yang berjenis kelamin laki-laki. Hal itu menandakan bahwa pelaku dari kejahatan ini menginginkan bayi laki-laki. Jadi sebelum ia mendapatkannya, maka hal ini akan terus terjadi. Setelah kematian raja diumumkan, seisi istana pun berkabung atas kematiannya. Tapi terlepas dari itu, pemerintahan tetap harus berjalan dan tahta tidak boleh kosong. Oleh karenanya, rapat dadakan pun segera dilaksanakan. Selain untuk membahas mengenai pengganti raja, rapat itu juga membahas tentang persiapan pemakaman raja. Lalu di tengah-tengah rapat, Kepala Qasim masuk yang kemudian melaporkan bahwa ratu saat ini tengah mengalami kontraksi dan telah siap untuk melahirkan. Mendengar hal itu, kendati belum jelas apakah bayi yang akan lahir laki-laki atau perempuan, semua orang tetap senang sembari terus berharap bahwa si cabang bayi adalah laki-laki. Namun beda halnya dengan Julong yang justru curiga bahwa hal ini ada kaitannya dengan peristiwa di desa Nesonje. Lantas ia pun memerintahkan Komandan Chi untuk mempercepat penyelidikannya terkait hal ini. Di scene selanjutnya, diperlihatkan Sobi yang tengah menjenguk pangeran untuk mengobati luka-lukanya. Namun saat Sobi mulai akan mengobatinya, pangeran justru menuliskan sebuah perintah rahasia untuknya. Bersamaan dengan itu, Yongxin dan kawan-kawan yang kini tengah mendekam di penjara tampak sedang merencanakan sebuah perlawanan. Yongxin mengatakan bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya agar bisa membunuh Hakju. Hingga tak lama kemudian, di saat pangeran dan kawan-kawan akan dibawa ke Hanyang, Yongxin dan teman-temannya berhasil kabur dan melakukan perlawanan. Yang mana meski dengan jumlah mereka yang sedikit, nyatanya mereka sukses membuat para prajurit kerepotan. Sehingga sampailah pada momen di mana Yongxin sudah membidikkan senapannya ke arah Hakju. Lalu tiba-tiba, iya, sayang sekali, tembakan itu meleset dan malah mengenai pengawal Hakju. Sontak saat itu juga Yongxin pun dikeroyok yang membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Akan tetapi dari kejauhan tiba-tiba muncul satu zombie yang ternyata adalah Anhyeon. Rupanya perintah pangeran pada Sobi di saat ia menjenguknya adalah untuk membangkitkan Anhyeon, di mana hal itu sesuai dengan permintaan terakhirnya. Lalu di saat ia melihat tetesan darah pada topi Hakju, Anhyeon pun memusatkan serangannya pada Hakju. Setelah memenggal kepala Anhyeon, pangeran menjelaskan bahwa sebagaimana sang guru yang orang-orang yakini telah mati, begitu juga raja yang sebenarnya sudah mati namun dibangkitkan kembali oleh Hakju. Dan salah satu cara untuk menghabisinya yaitu dengan dipenggal kepalanya. Untuk memperkuat ucapan pangeran, Sobi pun menjelaskan terkait semua hal yang berhubungan dengan zombie, termasuk tanaman pembangkit yang menjadi asal muasalnya. Tak hanya itu, sebagai bukti perkataannya, jurnal tabib Li yang mencatat semuanya tentang virus itu juga diberikan kepada pemimpin prajurit saat itu yang bernama Jenderal Li. Pangeran lalu mendeklarasikan bahwa ia akan mengambil alih pemerintahan dari klan Hewoncho, sebuah klan yang selama ini telah banyak menyengsarakan rakyat.
Bahkan virus ini bisa terjadi dikarenakan Hagju yang tidak mau tahta jatuh ke tangan pangeran. Padahal sebenarnya pangeran sama sekali tidak menginginkannya. Namun karena sudah jadi seperti ini, pangeran pun mau nggak mau harus turun tangan. Oleh karena itu, ia pun meminta dukungan agar mempermudah jalannya menuju istana. Terlebih kepada Jenderal Lee yang pada akhirnya mau tunduk kepada pangeran. Tak lama, langkah pertama pangeran dimulai dengan memasok bahan makanan ke benteng Sangju, di mana orang-orang yang semula putus asa karena terisolasi, akhirnya bisa tenang setelah pasokan makanan itu berhasil dikirimkan. Sementara itu, Hagju yang sebelumnya tergigit oleh zombie Anhyeon kini masih pingsan dan gak sadarkan diri. Bompal yang tak lain adalah keponakannya pun khawatir jika sang paman akan berubah menjadi zombie. Tapi Sobi menjelaskan bahwa tidak semua orang yang tergigit akan otomatis menjadi zombie. Sebab pada satu kasus, korban hanya akan sakit berkepanjangan lalu kemudian mati. Seperti yang sebelumnya terjadi pada Dan-i, rekan Sobi sekaligus asisten tabib Lee. Nah, itulah yang kini tengah Sobi khawatirkan pada Hagju. Jadi meskipun ia tahu tentang seberapa jahatnya Hagju ini, sebagai tabib ia tetap harus menyembuhkannya. Oleh karenanya, ia pun berniat mencari obat untuk menghangatkan tubuh Hagju. Sebab saat ini tubuhnya sudah sangat dingin. Akan tetapi Bompal yang mengingat sesuatu segera menghentikan Sobi yang kemudian memberikan sebuah obat langka kepadanya. Obat itu bernama Secang yang ternyata akan ia berikan kepada ratu atas permintaan ratu sebelumnya. Melihat hal itu, dengan singkat Sobi mengatakan bahwa obat itu tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan Hagju. Namun saat mengingat bahwa yang menyuruh Bompal mendapatkan obat itu adalah ratu, Sobi pun menanyakan apakah obat ini untuk beliau konsumsi sendiri atau untuk orang lain. Dan jika memang iya, apakah baru-baru ini beliau juga mengkonsumsinya? Mendengar hal itu, sebenarnya Bompal bingung kenapa Sobi justru menanyakan hal lain sedangkan pamannya saat ini sedang sekarat. Tapi saat Sobi terus mendesaknya dan menjelaskan bahwa hal ini sangat penting untuk ia ketahui, Bompal akhirnya menjawab bahwa obat itu memang untuk ratu konsumsi sendiri. Dan ia yakin bahwa belakangan ini ratu juga mengkonsumsinya. Sebab 2 bulan yang lalu ia juga mencarikan obat itu untuknya. Mendengar hal itu, Sobi kaget seakan menyadari sebuah keanehan. Lalu tiba-tiba percakapan mereka terhenti setelah kedatangan seseorang. Ternyata orang yang dimaksud adalah Muyong, yang mana dengan mengatasnamakan pangeran, ia mengajak Sobi dan Bompal untuk berangkat terlebih dahulu menuju Hanyang. Nah, pada momen inilah kita akhirnya tahu bahwa Muyong memang benar-benar berkhianat. Jadi mulai dari Dongne, Sangju, dan bahkan rencana penyerangan terhadap Hagju di Mungyong Seje, semuanya ialah yang membocorkan. Namun hal itu bukan tanpa alasan, sebab ternyata sebelum ia memulai perjalanannya dengan pangeran, mendiang Bom-il mengancamnya dengan keselamatan sang istri yang dititipkan di desa Nesonje, yang mana Bom-il memerintahkan agar Muyong selalu memberitahu posisi pangeran kepadanya. Padahal hal itu justru membuat Bom-il mendapatkan 2 keuntungan sekaligus, yaitu informasi terkait posisi pangeran dan kemungkinan bayi laki-laki yang akan dilahirkan oleh istri Muyong. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa keberadaan Nesonje yang menampung ibu-ibu hamil adalah rencana terselubung ratu dan Bom-il tanpa sepengetahuan Hagju. Jadi alasan kenapa Muyong membawa pergi Hagju dari pangeran yaitu karena ia mengira bahwa Hagjulah yang memerintahkan Bom-il untuk mengancamnya. Lantas dengan adanya Hagju yang masih selamat, ia berharap istrinya baik-baik saja. Tapi terlepas dari itu, ia ternyata juga belum tahu bahwa alasan sesungguhnya keberadaan sang istri di tempat itu adalah karena kepentingan tahta. Di waktu yang sama, pangeran yang mendengar Hagju telah dibawa pergi tampak murka, apalagi saat mengetahui bahwa Muyonglah pelakunya. Lalu karena tidak mau kehilangan jejaknya, pangeran pun segera pergi dengan Yongshin sebagai petunjuk jalan.
Sementara itu, Komandan Chi yang sebelumnya didesak Julong untuk segera menyelesaikan masalah Nisonje tampak masih terus melakukan penyelidikan dengan cara menyiksa dayang-dayang penjaga Nisonje. Hingga saat dayang-dayang itu tak sedikit pun bergeming dan justru malah berani mengancam Komandan Chi, sisi terang akhirnya sedikit terbuka dengan kabar bahwa tandu yang sebelumnya ia temukan berisi 7 mayat beserta bayi-bayinya ternyata bukan hanya 3 saja, melainkan 6 tandu. Menanggapi hal itu dengan berani, Komandan Chi langsung mendatangi Istana Ratu. Dan benar saja, 3 tandu jelas-jelas terparkir tepat di dekat ruang bersalin Ratu. Tak menunggu lama, ia pun berniat menggeledah tempat itu. Namun kepala dayang segera menghadangnya sembari mengatakan bahwa tandu-tandu itu digunakan untuk membawa para ibu susu yang nantinya akan menyusui putra mahkota. Tapi Komandan Chi tidak langsung percaya begitu saja, yang pada akhirnya ia pun menerobos masuk. Ya, sayang sekali. Hal itu ternyata sudah diantisipasi oleh Ratu, sehingga yang Komandan Chi dapati memang benar-benar ibu susu. Lantas hal itu pun membuatnya harus ditangkap, karena selain tidak bisa membuktikan apa yang ia curigakan, memasuki Istana Ratu yang sedang melakukan proses bersalin itu saja sudah dianggap dosa besar. Masih di hari yang sama, Hakju yang saat ini keadaannya semakin parah membuat Muyong terpaksa berhenti agar Sobi mengobatinya. Di tempat itu, Sobi sempat keluar sejenak untuk menyiapkan segala sesuatunya, sedangkan Muyong tampak sedang menyalakan api untuk menghangatkan diri. Nah, pada saat itulah Hakju yang tinggal berdua saja dengan Bompal memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, Sobi datang dan mendapati Hakju kini tengah sendirian. Lantas ia pun segera mengobati Hakju dengan peralatan yang sudah ia siapkan. Setelah itu, Sobi menemui Muyong kemudian menanyakan kapan pangeran datang ke tempat itu. Sebab sebelumnya Muyong mengatakan bahwa pangeran menyuruhnya berangkat terlebih dahulu. Namun bukannya menjawab, Muyong justru terlihat panik saat mendengar Sobi menyarankan untuk menunggu. Melihat gelagat aneh Muyong itu, Sobi akhirnya tahu bahwa Muyong telah mengelabuinya. Ia pun menyarankan agar Muyong menghentikan hal ini, sebab yang ia tahu keduanya saling terikat satu sama lain. Di mana hal itu juga tampak jelas dari mata Muyong yang seakan mengisyaratkan bahwa ia terpaksa melakukan hal ini. Lalu di saat Sobi menyadari bahwa sarannya tidak merubah keputusan Muyong, Sobi lalu memperlihatkan obat secang yang sebelumnya ia dapatkan dari Bompal. Ia berharap dengan memperlihatkan obat itu, Muyong mau menunggu sehingga Sobi bisa memberikannya kepada pangeran. Ia pun menjelaskan bahwa obat itu berkhasiat menghilangkan darah saat keguguran atau persalinan. Namun di waktu yang sama, saking kuatnya obat itu sampai-sampai tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Sedangkan fakta yang ia dapatkan dari Bompal bahwa ternyata obat itu dikonsumsi oleh Ratu, yang mana semua orang sudah tahu bahwa beliau kini tengah mengandung. Mendengar hal itu, sontak Muyong kembali teringat saat ia pertama kali mengantarkan istrinya ke Nisonje, di mana ia melihat wanita hamil lain selain istrinya. Lalu setelah berpikir sejenak, Muyong pun mulai curiga bahwa keberadaan wanita-wanita hamil di Nisonje erat kaitannya dengan obat yang dikonsumsi Ratu tersebut. Lantas ia yang mengira bahwa Hakju mengetahui hal ini seketika menanyakan tentang apa, kenapa, dan siapa yang mengkonsumsi obat ini. Namun Hakju yang memang tidak tahu menahu tentang obat itu hanya bisa diam dan justru balik bertanya kepada Muyong. Lalu tiba-tiba bersamaan dengan itu, dengan keahliannya sebagai mantan anggota Chako, Yongshin akhirnya berhasil menemukan jejak gerobak Muyong. Bahkan ia yakin mereka bisa menangkapnya. Tapi terlepas dari itu, Yongshin kemudian menanyakan kenapa sebelumnya pangeran membiarkan Muyong begitu saja. Padahal ia sudah tahu bahwa Muyong telah berkhianat. Pangeran pun menjawab bahwa ia tidak mau kehilangan siapapun lagi darinya, sehingga hal itulah yang membuatnya mempercayai Muyong. Ternyata prajurit itu adalah orang-orang Hakju yang sebelumnya telah dipanggil oleh Bompal. Bompal sendiri tidak bisa menolak jika sudah diperintah oleh sang paman.
Sehingga saat Hakju sudah dibawa dan tinggal menunggu Bompal dan Sobi saja, Muyong yang sudah sekarat meminta Sobi untuk segera berangkat. Namun dengan satu permintaan, yaitu agar Sobi terus mencari tahu tentang Ne Sonje. Di tempat lain, tampak istri Muyong yang tengah berjuang untuk kelahiran sang anak, tanpa tahu bahwa suaminya kini di ujung kematian. Sementara itu, pangeran akhirnya menemukan Muyong yang tengah sekarat di dalam hutan. Yang mana pada detik-detik akhir kehidupannya, Muyong menjelaskan kepada pangeran terkait desa Ne Sonje dan keberadaan istrinya di sana. Ia juga mengatakan agar pangeran segera menemui Sobi. Pasalnya, ia juga mengetahui akan hal ini serta keterkaitannya dengan rencana ratu. Terakhir, Muyong meminta maaf karena ia tidak bisa mengawal pangeran sampai akhir. Di waktu yang sama, istri Muyong akhirnya melahirkan, yang tanpa sedikit pun ia tahu bahwa kelahiran itu bersamaan dengan kematian sang suami. Malam harinya, Hakju akhirnya sampai di Hanyang. Di sana, Sobi berusaha keras agar bisa menyembuhkannya, sebab pada saat itu keadaannya sudah hampir gak tertolong. Lantas di tengah kebingungannya setelah berbagai obat dan metode yang tidak membuahkan hasil, Sobi akhirnya teringat bahwa saat ia dan Bompal tengah berada di lembah beku, para zombie yang mengejar mereka tak satu pun mau melangkahkan kakinya ke dalam air. Hal itu menandakan bahwa zombie-zombie itu takut kepada air. Lalu dengan segala risiko yang tidak ia tahu kepastiannya, Sobi akhirnya nekat untuk menceburkan Hakju. Dan betapa terkejutnya ia dan juga Bompal saat melihat makhluk kecil layaknya cacing yang keluar dari pipi Hakju. Ternyata cacing itu adalah parasit yang membuat seseorang menjadi zombie atau sakit parah yang berujung kematian, seperti kasus Hakju dan mendiang Dan-i. Di sisi lain, sebuah lonceng kemudian dibunyikan sebagai tanda bahwa putra mahkota telah lahir. Semua petinggi kerajaan menanggapi hal itu dengan sukacita, kecuali Julong yang masih belum tenang karena kasus Ne Sonje belum juga selesai. Terlebih lagi, Komandan Chi saat ini tengah ditangkap. Sementara itu, pangeran dan kawan-kawan akhirnya mendatangi Ne Sonje untuk menindaklanjuti pesan terakhir Muyong. Dan beruntungnya mereka tepat waktu karena istri Muyong masih hidup. Keesokan harinya, Julong pun menceritakan semua yang ia tahu tentang Ne Sonje. Yang intinya bahwa kelahiran putra mahkota ada kaitannya dengan kasus kematian di Ne Sonje. Sebab semua bayi yang ditemukan tewas, semuanya berjenis kelamin perempuan. Di samping itu, ia juga menyayangkan nasib Komandan Chi yang kini terancam karena mengungkap kasus ini. Tak lama, Hakju yang mendengar percakapan itu tiba-tiba muncul sambil marah-marah. Sebab ia tidak terima jika negara ini akan dipimpin oleh bayi yang tidak jelas asal-usulnya. Ia juga menegaskan bahwa Komandan Chi pantas dihukum mati akibat perbuatannya. Tak hanya itu, Hakju kemudian juga mengabarkan bahwa saat ini Jenderal Lee dan pasukannya telah jatuh ke tangan pangeran. Untuk itu, ia pun memerintahkan agar semua orang yang berkhianat, termasuk juga semua anggota keluarganya, harus dihukum mati. Tak menunggu waktu lama, keluarga para pengkhianat akhirnya ditangkap dan dibawa untuk kemudian akan dieksekusi. Sobi yang saat itu berada di sana tak sampai hati melihat pemandangan itu. Sebab ia tahu bahwa orang-orang itu dan bahkan juga keluarga mereka yang berpihak kepada pangeran bukanlah pengkhianat. Namun pemandangannya seketika teralihkan ketika seseorang yang sepertinya ia kenal muncul. Dan benar saja, orang itu ternyata adalah Yongshin yang kemudian membawanya ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah sebuah balai yang berada tak jauh dari istana. Di sana, Sobi dibawa untuk mengobati seorang wanita yang tak lain adalah istri Muyong. Selain karena keadaannya yang masih lemah akibat melahirkan, kondisi mentalnya juga cukup terguncang setelah bayinya diambil. Setelah itu, di hadapan pangeran, Sobi memperlihatkan parasit temuannya yang ia dapat dari tubuh Hakju. Ia mengatakan bahwa parasit inilah yang menyebabkan virus zombie bisa terjadi.
Atau lebih tepatnya, pada tanaman pembangkit terdapat sebuah bagian berwarna putih yang merupakan telur parasit, di mana saat ia masuk ke dalam tubuh manusia, telur itu akan terinkubasi dan berubah menjadi parasit, yang kemudian membangkitkan orang mati menjadi zombie. Pungkas Sobi dengan sangat terperinci. Namun ketika ditanyai tentang cara mengatasinya, Sobi justru menjawab bahwa ia belum mempelajarinya sampai ke sana. Padahal sudah kita ketahui bahwa Sobi menyelamatkan Hagju dengan cara memasukkannya ke dalam air. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena Sobi masih ragu dengan cara itu. Apalagi sifat virus ini yang terus berubah-ubah. Terlepas dari itu, baik itu Sobi ataupun pangeran, keduanya sudah sama-sama tahu bahwa para zombie takut pada air dan api. Singkat cerita, sebelum keduanya berpisah, pangeran memerintahkan Sobi untuk melakukan sesuatu. Lantas dengan bantuan Bompal, Sobi akhirnya dipertemukan dengan Hagju, yang kemudian ia meminta agar dijadikan dokter pribadi ratu. Sehingga dengan status itu, ia bisa memeriksa keadaan ratu, di mana hal itulah yang menjadi perintah dan keinginan pangeran. Sementara itu, Hagju yang mendengar permintaan Sobi yang kebetulan sama dengan rencananya, dengan senang hati mengabulkan permintaan itu. Keesokan harinya, di saat Hagju mendatangi kediaman Ratu memulai pembicaraan dengan mengapresiasi keputusan Hagju yang akan memenggal keluarga pengkhianat. Tapi tanpa diduga, Hagju justru meresponnya dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah umpan untuk menangkap pangeran, sebab penjahat yang sesungguhnya adalah orang lain. Lalu ia pun segera menyuruh Sobi agar memeriksa denyut nadi Ratu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah Ratu sebelumnya memang benar-benar hamil atau hanya rekayasa. Dan benar saja, saat Sobi menyentuh denyut nadi Ratu, terungkap bahwa kehamilan Ratu hanyalah rekayasa dan anak itu bukanlah anak kandungnya. Scene kemudian flashback kepada beberapa bulan yang lalu, di saat tabib kerajaan memvonis bahwa Ratu keguguran. Sehingga bisa disimpulkan alasan Ratu meminta Bompal mencarikannya obat yang bernama secang itu tak lain adalah untuk menghilangkan darah pasca keguguran. Nah, pada saat itulah Ratu dan saudaranya yaitu Mendiang Bomil mulai merencanakan untuk mendapatkan bayi laki-laki meski bukan dari rahim sang ratu. Sebab pada saat itu Paduka Raja sudah tua dan mulai sakit-sakitan, sehingga sangat mustahil untuk mendapatkan anak dari sang raja. Lantas dibuatlah rencana terselubung terkait Nesunje yang hanya diketahui oleh Ratu dan Bomil. Kembali ke masa sekarang, Hagju yang akhirnya mengetahui kebenaran itu terlihat sangat murka karena selain ia telah dibohongi oleh anaknya sendiri, ia juga tidak mau jika kerajaan ini dipimpin oleh anak yang tidak jelas asal-usulnya. Ia pun memutuskan untuk membunuh anak itu, kepala dayang, pengawal istana ratu, dan bahkan semua orang yang telah mengetahui hal ini, termasuk juga Sobi. Sedangkan untuk ratu sendiri, Hagju telah menyiapkan suatu tempat untuk menjadi tahanannya. Namun tiba-tiba ya, ternyata Ratu lebih licik daripada ayahnya. Pasalnya ia telah mengantisipasinya dengan cara meracuni sang ayah. Beberapa saat kemudian setelah kematian Hagju, Ratu pun mengangkat Bompal untuk mengisi kekosongan jabatan Hagju, yaitu sebagai ketua Dewan Kerajaan. Sementara itu, Sobi yang sudah mengetahui rahasia Ratu akhirnya dikurung pada satu tempat yang berdampingan dengan zombie peliharaan Hagju. Ratu kemudian memerintahkan agar Sobi mempelajari lebih banyak tentang virus ini. Pasalnya, sebagaimana yang telah Hagju lakukan, Ibu Ratu juga akan memanfaatkan para zombie demi memperkuat kekuasaan. Malam itu, pangeran yang mengetahui bahwa keluarga prajurit akan dihukum mati karena memihaknya meyakinkan mereka untuk tetap mengikutinya sampai akhir. Pagi harinya, tampak Jenderal Li yang tengah merenung sambil memegang jurnal tabib Li kelihatannya ragu apakah ia akan terus mengikuti pangeran atau sebaliknya, mengingat keluarganya kini sedang terancam. Dan benar saja, pada hari itu juga, Komandan Chi dan keluarga prajurit yang dianggap sebagai pengkhianat akhirnya dibawa ke tempat eksekusi.
Pada waktu itu terlihat Jenderal Lee yang hanya bisa memandangi anak dan istrinya yang sebentar lagi akan dieksekusi. Hingga pada akhirnya ia pun menyerahkan diri dan melaporkan rencana juga lokasi pangeran. Hal itu ia lakukan demi bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Menanggapi hal itu, para prajurit pun segera menuju lokasi yang Jenderal Lee sebutkan. Namun ternyata tak seorang pun yang berada di sana. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hal itu adalah sebuah pengalihan. Yang mana sebelum menyerahkan diri dan melaporkan tentang pangeran, ternyata Jenderal Lee lebih dulu menemui Julong untuk memberikan jurnal tabib Lee. Di samping itu, dengan keluarnya sebagian besar prajurit dari istana, maka bisa dipastikan akan mudah bagi pangeran untuk menaklukkan kerajaan. Lalu semua pintu masuk menuju kerajaan pun ditutup, sehingga pangeran dan kawan-kawan hanya perlu menghadapi segelintir prajurit saja. Akan tetapi Julong yang sudah mengetahui kenyataan yang sesungguhnya terkait kejahatan Hakju dan Ibu Ratu, segera bertindak dengan menaklukkan prajurit yang tersisa. Praktis tanpa menghunuskan pedangnya sedikit pun, pangeran bisa leluasa menuju istana. Sementara itu, sebagai ketua Dewan Kerajaan, Bompal telah siap mengeksekusi Komandan Chi dan semua keluarga prajurit yang mendukung pangeran. Akan tetapi baru saja ia selesai membacakan putusan hukuman penggal itu, ternyata ia tidak sanggup melakukannya. Yang tak lama kemudian, pangeran akhirnya datang dan Bompal pun menyatakan sumpah setianya kepada pangeran. Bersamaan dengan itu, kabar kedatangan pangeran akhirnya sampai ke telinga ratu. Dan tanpa diduga, hal itu justru tidak membuat ratu terlihat panik. Sepertinya ia sudah merencanakan sesuatu. Tak butuh waktu lama, pangeran dan kawan-kawan pun semakin dekat dengan istana. Di tengah perjalanan, pangeran sudah ditunggu Julong yang kemudian mengembalikan jurnal tabib Lee. Ia juga melaporkan bahwa prajurit yang tersisa telah berhasil ia kalahkan. Di lain sisi, dengan mulai berkuasanya pangeran, orang-orang yang berpihak kepadanya satu persatu dibebaskan, termasuk Jenderal Lee, Ketua Cendekiawan Kim Sun, dan semua pelajar yang sebelumnya ditangkap. Sebelum memasuki istana, pangeran disambut oleh para pejabat yang sebelumnya menentangnya. Kini mereka berubah haluan dan mendukung pangeran. Tapi di saat pangeran sampai di dalam istana dan akan menaiki tahta, ternyata Ibu Ratu sudah berada di atas singgasana. Sehingga ketika Ratu tak bergeming saat didesak agar segera turun tahta, salah seorang pejabat berinisiatif untuk mengambil stempel kerajaan yang nantinya akan digunakan untuk menulis surat pewarisan tahta. Dengan begitu, pangeran tidak perlu repot-repot menyeret Ibu Ratu agar turun tahta. Di tempat lain, kepala dayang yang mengetahui posisi ratu sedang terancam akhirnya menggunakan kartu as mereka, yaitu melepaskan zombie peliharaan ratu. Sehingga dengan cepat virus zombie mulai menyebar dan mengacaukan istana ratu. Bahkan pejabat istana yang sebelumnya berniat mengambil stempel kerajaan, kini juga telah berubah menjadi zombie. Lantas raungan serta teriakan zombie dan orang-orang yang mereka kejar terdengar sampai ke istana. Saat ditanya terkait tujuan sebenarnya ratu melepas zombie-zombie itu, dengan entengnya ratu menjawab bahwa jika tahta ini tidak bisa ia miliki, maka tak seorang pun yang boleh memilikinya. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan Sobi yang berhasil melepas ikatannya, kemudian keluar dari penjara. Lalu ia yang mendapati para zombie semakin banyak melaporkan hal itu kepada pangeran. Menanggapi hal itu, pangeran pun memerintahkan agar semua gerbang menuju istana segera ditutup. Hal itu dilakukan agar virus ini tidak menyebar keluar istana. Di samping itu, pangeran juga memerintahkan agar prajurit tidak ragu menebas kepala zombie. Entah itu aparat negara, bangsawan, atau siapapun itu. Jika sudah menjadi zombie, maka kepala mereka halal untuk ditebas. Sebab dengan begitu zombie itu tidak akan bangkit lagi.
Setelah berhasil menghabisi semua zombie, suasana tampak hening dan tak dengar sedikit pun suara raungan zombie. Begitupun di dalam istana yang membuat Sobi dan semua orang di sana mengira bahwa keadaan sudah aman. Namun tiba-tiba ternyata zombie-zombie itu masih banyak dan justru semakin bermunculan. Bahkan Julong yang saat itu sudah tergigit harus mengakhiri hidupnya karena tidak mau berubah menjadi zombie. Tak lama gerbang itu pun jebol yang membuat pangeran dan kawan-kawan masuk ke balik gerbang lainnya. Di saat malam tiba, Komandan Chi menyuruh pangeran agar segera lari dan membiarkan prajurit untuk mengatasi para zombie. Sebab menurutnya harus ada orang yang keluar dan memberitahu tentang hal ini. Namun tentu saja pangeran tidak akan mau mengorbankan anak buahnya. Sementara itu, di aula utama istana, para zombie akhirnya berhasil masuk. Melihat hal itu, Sobi kemudian memberitahu semua orang bahwa zombie-zombie itu takut api. Tapi percuma, dengan cepat semua orang termasuk juga Ratu akhirnya tergigit, kecuali Sobi yang berhasil bertahan dengan obor di tangannya. Di tengah kekacauan itu, Sobi mendengar tangisan bayi yang ternyata adalah pangeran kecil alias anak mendiang Muyong. Lalu setelah menyelamatkannya, Sobi lantas menggunakan pakaian yang berselimut api yang akhirnya membuatnya berhasil lolos. Di waktu yang sama, Komandan Chi mengusulkan agar lari menuju halaman belakang, yang menurutnya adalah cara satu-satunya agar selamat. Namun pangeran yang mendengar Komandan Chi menyebutkan halaman belakang justru mempunyai rencana lain terkait tempat yang semula merupakan danau itu. Ya, ternyata pangeran berniat menghancurkan es yang menyelimuti danau itu, sehingga rencananya para zombie akan ditenggelamkan di sana. Tak menunggu waktu lama, pangeran dan kawan-kawan lantas menggiring para zombie agar mengikuti mereka ke halaman belakang. Di luar istana, Kim Sun, Jenderal Lee, dan yang lainnya kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana. Di lain sisi, Sobi yang berhasil menemukan tempat bersembunyi merasakan bahwa suara zombie kini tidak terdengar lagi. Namun pada waktu itu juga ia menyadari bahwa pada lengan pangeran kecil terdapat sebuah gigitan zombie. Singkat cerita, para zombie akhirnya datang dan mulai menyerang. Menanggapi hal itu, pangeran memerintahkan agar prajurit yang memegang senapan segera menghancurkan es dengan cara ditembak. Namun, sekeras apapun mereka mencoba, es itu tak kunjung pecah. Sedangkan para zombie masih terus bermunculan yang membuat para penembak satu persatu mulai tergigit. Tak hanya itu, pangeran pun akhirnya juga tergigit, yang membuatnya segera bertindak untuk memecahkan es tersebut. Berbagai cara pun telah ia lakukan, tapi tetap saja es itu masih terlalu keras. Sedangkan pada waktu itu, teman-teman pangeran mulai berguguran karena sudah tergigit zombie. Sontak hal itu pun sempat membuat mental pangeran jatuh. Tapi di saat ia melihat seorang zombie yang tinggi besar sedang menuju ke arahnya, terbesit dalam benak pangeran sebuah ide. Lalu tiba-tiba pada waktu itu, Pangeran, Yongshin, Bompal, dan juga Komandan Chi yang seakan sudah tidak bisa selamat lagi tiba-tiba kembali sadar di saat parasit keluar dari tubuh mereka. Walhasil mereka pun berenang ke atas dengan keadaan masih bingung kenapa mereka selamat, padahal mereka yakin bahwa sebelumnya telah tergigit zombie. Besoknya, pangeran dan segelintir orang-orang yang selamat disambut oleh Kim Sun, Jenderal Lee, dan yang lainnya. Lalu dengan perintah pangeran, pembersihan besar-besaran pun dilakukan. Mulai dari zombie yang berada di danau ataupun zombie yang berserakan di istana, semuanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipenggal kepalanya. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa zombie-zombie itu tidak akan bangkit lagi. Tak lama kemudian, Kim Sun akhirnya tahu bahwa dari kejadian tadi malam,
Yang selamat hanyalah segelintir orang saja, yang mana ibu ratu dan semua pejabat tinggi kerajaan kini sudah mati. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Komandan Chi kemudian datang dengan kabar bahwa jasad pangeran kecil belum juga ditemukan. Mendengar itu, Kim Sun mendesak pangeran agar segera menemukannya. Sebab saat ini masih banyak pejabat daerah dan pengawal yang berada di luar istana yang merupakan pengikut klan Hewoncho. Jadi pangeran harus segera menemukan pangeran kecil dan kemudian membunuhnya. Karena jika tidak, maka bisa dipastikan orang-orang itu akan berunjuk rasa menentang pangeran. Sementara itu, Yongshin yang sedang ikut mengevakuasi para zombie tanpa sengaja menemukan peralatan tabib milik Sobi. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, pangeran akhirnya menemukan Sobi dan pangeran kecil. Sehingga saat melihat ada bekas gigitan zombie pada tangan pangeran kecil, pangeran kaget dan berniat membunuhnya. Sobi pun menjelaskan bahwa bayi kecil itu tidak tertular, sebab sebelumnya ia telah memasukkannya ke dalam air yang kemudian parasit di dalam tubuhnya keluar. Sobi juga lantas mengingatkan tentang tujuan utama pangeran mengirimnya menjadi tabib ratu yang tak lain adalah untuk menjaga anak ini. Tapi pangeran yang mengkhawatirkan dengan adanya pangeran kecil kerajaan akan kembali pecah, bersikeras untuk tetap menghabisinya. Sebab para pengikut klan Hewoncho tahunya bahwa pangeran kecil adalah putra kandung raja dan ibu ratu. Di mana hal itulah yang menjadi inti utama permasalahannya. Lalu tiba-tiba 7 tahun kemudian, pangeran kecil akhirnya dinobatkan menjadi seorang raja. Di saat acara penobatan, tampak bekas luka gigitan zombie 7 tahun lalu yang belum sepenuhnya hilang. Raja yang kini hidup sebatang kara selalu bertanya-tanya tentang ayah, ibu, kakak, dan cara mereka meninggal. Namun semua orang yang terlibat dalam insiden 7 tahun silam memilih merahasiakan hal itu dan justru berfokus untuk mendidik sang raja. Di tengah-tengah mereka tampak istri Muyong yang kini sudah menjadi seorang dayang. Melihat raja yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri membuat perasaannya campur aduk antara sedih dan juga bahagia. Bahagia karena anaknya baik-baik saja dan sedih karena ia tidak bisa berinteraksi dengannya sebagai seorang ibu. Scene selanjutnya memperlihatkan Bompal yang tanpa sengaja bertemu dengan Yongshin. Mereka yang sudah sekian lama tidak berjumpa akhirnya memutuskan untuk berhenti sebentar untuk sekedar minum bersama. Ya, perlu diketahui setelah berakhirnya virus zombie yang mengancam istana 7 tahun yang lalu, keduanya kini berada di posisi yang berbeda, yaitu Bompal yang masih menjadi seorang pejabat dan juga masih berada di istana. Lebih tepatnya ia kini menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Sedangkan Yongshin masih setia menemani pangeran melanjutkan petualangannya. Keduanya pun kembali teringat pada saat-saat genting di mana pangeran memutuskan untuk membiarkan pangeran kecil hidup. Pada waktu itu, pangeran yang sudah memilih untuk percaya pada Sobi yang mengatakan bahwa pangeran kecil tidak tertular virus, dikagetkan dengan kemunculan Kim Sun yang memprotes keputusan pangeran. Ia mengatakan jika pangeran kecil dibiarkan hidup, maka tentu saja kerajaan ini akan menjadi kacau. Pasalnya, pewaris tahta tidak boleh lebih dari 1 orang. Mendengar hal itu, pangeran pun mengiyakan bahwa salah satu dari mereka memang harus ada yang mati. Akan tetapi, menimbang bahwa kebanyakan orang tahunya pangeran kecil adalah putra kandung raja yang secara bersamaan menganggap pangeran sebagai pengkhianat yang telah memenggal kepala raja, maka pangeran pun memutuskan untuk menjadikan pangeran kecil sebagai raja. Untuk itu, ia pun meminta agar Kim Sun mendidik pangeran kecil supaya nantinya bisa menjadi raja yang baik. Mendengar hal itu, Komandan Chi yang sebelumnya telah menyelidiki kasus tentang Ne Sonje lantas mempertanyakan tentang keaslian nasab pangeran kecil. Ia mengatakan bagaimana jika ternyata ia bukan anak kandung raja dan ratu. Pangeran pun menjawab bahwa pangeran kecil ini adalah adiknya, serta juga merupakan anak kandung raja yang sesungguhnya. Terakhir, pangeran kemudian memerintahkan agar mencatat bahwa dirinya, raja dan juga ratu telah tewas karena virus ini. Setidaknya hal itulah yang terakhir bisa ia lakukan sebagai pewaris darah kerajaan. Pungkas pangeran sebelum akhirnya ia meninggalkan tempat itu.
Nah, dari flashback tadi bisa disimpulkan bahwa pangeran telah mengorbankan segalanya demi kebaikan bersama. Mulai dari keputusannya pergi meninggalkan istana, sampai pengakuan kontroversialnya bahwa pangeran kecil adalah anak kandung raja sekaligus adiknya. Padahal sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sang pangeran kecil adalah anak kandung Muyong. Sedangkan pangeran sendiri saat ini tengah melakukan perjalanan untuk mencari tahu lebih banyak terkait tanaman pembangkit. Sebab menurut Yongshin, selain di Sangju, tanaman pembangkit rupanya juga tumbuh di berbagai penjuru Joseon. Bahkan di suatu daerah tertentu yang pernah dikunjungi pangeran, tanaman itu justru dengan sengaja ditanam oleh sebagian orang di sana. Saat ditanya terkait dari mana asal tanaman itu, mereka mengatakan bahwa tanaman itu mereka beli dari orang lain. Yang mana menurut si penjual, tanaman tersebut bisa membangkitkan orang mati. Sehingga tentunya memiliki nilai jual yang cukup lumayan. Oleh karenanya, mereka pun membelinya untuk nantinya dibudidayakan dan kemudian dijual kembali. Tapi yang paling mengejutkan bahwa si penjual ternyata juga memberitahu cara membangkitkan mayat dengan tanaman itu. Nah, dari cerita Yongshin itu, Bompal akhirnya tahu bahwa virus zombie belum sepenuhnya berakhir. Karena menurut cerita itu, bisa jadi virus ini akan kembali merajalela. Akan tetapi, pangeran tidak hanya mengirimkan Yongshin untuk menceritakan hal itu kepada Bompal. Sebab rupanya Yongshin juga dibekali dengan catatan Sobi terkait tanaman pembangkit yang selama ini ia teliti. Dalam catatan itu dituliskan bahwa virus zombie dimulai dari mayat yang dibangkitkan oleh tanaman pembangkit. Persisnya yaitu telur dari parasit tanaman pembangkit mengendalikan tubuh dan membangunkan mayat. Mayat yang dibangkitkan kemudian akan hilang akal dan tidak merasakan sakit. Tak hanya itu, mayat juga menjadi haus darah dan daging manusia yang masih hidup. Atau bisa dikatakan telah berubah menjadi zombie alias mayat hidup. Sedangkan orang yang tergigit juga akan terinfeksi oleh parasit, namun tidak sampai merubahnya menjadi zombie. Tubuhnya hanya berubah dingin dan terus sakit hingga akhirnya mati. Virus itu mulai menular di Julhon di saat orang-orang memakan daging mayat yang digigit oleh zombie setelah dipanaskan. Atau lebih tepatnya saat mereka memakan sop dan i yang sebelumnya telah digigit oleh zombie raja. Setelah itu mereka mengalami kejang yang berujung kematian lalu berubah menjadi zombie. Sejak saat itulah orang yang digigit oleh zombie turut berubah menjadi zombie. Akan tetapi tidak semua yang digigit akan berubah menjadi zombie. Pasalnya meski sudah tergigit, parasit yang belum sampai ke dalam tubuh akan keluar jika kita masuk ke dalam air sebelum mati. Sehingga akhirnya kita pun terbebas dari virus tersebut. Selain itu, bayi yang baru lahir yang pertumbuhannya belum sempurna tidak akan terkena virus meski digigit oleh zombie. Sedangkan mengenai siklus keluarnya zombie-zombie itu, yaitu mereka tidak bisa menyerang sepanjang musim semi dan musim panas. Pada musim gugur dan awal musim dingin, mereka tidak menyerang saat ada matahari. Sedangkan pada waktu titik balik musim dingin hingga awal musim semi, mereka akan terbangun dan menyerang sepanjang hari. Namun masih ada hal yang belum terungkap, yaitu parasit ini jelas menyukai sesuatu yang dingin. Tetapi ia merajalela begitu dipanaskan dan kemudian menular. Selain itu, masih terdapat rahasia yang lebih besar di balik tanaman pembangkit ini. Jadi hal itulah yang melatar belakangi Sobi dan juga pangeran sampai saat ini masih berusaha mengungkap tentang rahasia di balik tanaman pembangkit. Oleh karena itu, keduanya kini berada di bagian utara wilayah Joseon, yang mana dengan ditemani dua orang prajurit, tujuan utama mereka saat ini adalah untuk menemukan si penjual tanaman pembangkit. Pasalnya, dengan kabar bahwa ia juga memberitahukan cara membangkitkan mayat dengan tanaman pembangkit, kemungkinan besar ia tahu banyak tentang tanaman ini serta segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Singkat cerita, setelah menemukan tempat yang mereka yakini adalah tempat tinggal orang yang mereka cari, Sobi akhirnya menemukan tanaman pembangkit yang membuat mereka semakin yakin bahwa tempat itu adalah rumah si penjual. Hal itu pun diperkuat dengan munculnya seorang zombie yang secara tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan setelah masuk lebih dalam, mereka menemukan zombie-zombie yang tengah diikat seakan-akan memang sudah dipelihara. Dan tak jauh dari mereka, akhirnya kita diperlihatkan dengan seseorang yang pangeran cari selama ini.
Dan menariknya, ia adalah seorang wanita. Sementara itu, di istana diperlihatkan pangeran kecil atau yang kita sebut saja raja yang kini sedang beristirahat. Tampak biasa dan tidak ada yang salah dengannya. Namun saat kita diperlihatkan dengan bekas gigitan zombie pada tangan raja, betapa mengejutkannya saat ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh raja. Hal itu menunjukkan bahwa kesimpulan Sobi terkait parasit dan tanaman pembangkit tidak semuanya benar, dan bisa dipastikan bahwa cerita masih akan berlanjut.